kita sedikit mau mempelajari pekerjaan Tuhan reformasi khususnya di Swiss dan di Austria ya. Membicarakan reformasi di Swiss itu gampang ya, maksudnya itu kota memang kota reformasi gitu, tapi membicarakan reformasi di Austria sebetulnya agak sedikit susah ya. Kita sudah tahu itu Austria itu negara Katolik gitu. Tapi sebetulnya waktu kita melihat bukan nggak ada pergerakan reformasi di sana gitu. Kalaupun memang samar-samar, sampai sekarang kita juga masih bisa melihat impact kayak sebetulnya gitu. Itu kalau sudah pergi ke Wina, kayaknya nggak termasuk sightseeing yang penting lah itu ya. Protestan jejak-jejak itu ya, nggak di Wina yang pasti gitu. Kita mulai dengan ini ya, saya kota Geneva. Ya Geneva itu seringkali connected dengan Johannes Calvin dan Theodor Beza ya. Johannes Calvin, Theodor Beza. Tahun 1536 ya ada seorang asing yang karena ada pergerakan dari tentara-tentara Prancis ya, kekaisaran dan sebagainya, akhirnya dia terpaksa harus perjalanannya itu muter gitu ya, detour, dan dia itu tanda kutip kebetulan ya, mendarat di pintu gerbang Geneva. Orang itu namanya Johannes Calvin. Dia waktu itu umur 27 dan sebelumnya dia ada di Basel. Dia menerbitkan ya magnum opusnya itu, ini edisi pertama dari Institutio ya, Christiane Religionis Institutio, itu bestseller, maksudnya sangat sukses, edisi pertama. Yang ada pada kita sekarang edisi kelima ya. Calvin sebetulnya waktu dia di Geneva, itu dia cuma mau nginep semalam saja gitu, karena perjalanan detour itu tadi ya. Tapi terus kemudian di situ dia ketemu Willem Farel, ya Farel itu adalah seorang pastor yang tugasnya di Neuchâtel. Neuchâtel itu ini ya apa, French speaking town juga di Swiss. Lalu terus kemudian ya Farel itu karena dia sudah kenal Calvin sangat berbakat ya dengan tulisan institusional dan sebagainya, very sharp theologian itu, jadi Farel merasa perlu untuk mengencourage Calvin itu tinggal di Geneva gitu. Tapi Calvin bilang ya saya mau studi lah sebetulnya, kan saya mau belajar lagi dan sebagainya. Tapi terus kemudian kalau si Farel ini memberikan satu ancaman ya, pakai nama Tuhan lagi ya, kamu kalau sampai mengejar keuntungan dirimu sendiri ya, dan bukan kira-kira ini agak sedikit bebas ya, mencari kesenanganmu sendiri daripada ini ya Pak, taat kepada pimpinan Tuhan dan sebagainya, kamu bisa kena kutuk gitu ya. Terus Calvin kaget banget dengan kutukan seperti itu ya, akhirnya dia stay. Jadi dia stay di Geneva, rencana cuma 1 malam, akhirnya dia jadi stay di Geneva. Geneva waktu tahun 1536 itu ini sih kira-kira ya sekarang Paris itu tetap lebih besar daripada Geneva pasti gitu. Tapi kalau dikomparasi dengan kota-kota lain ya, misalnya Bern ya, itu jauh lebih powerful ya. Kota Bern itu jauh lebih powerful, jauh lebih penting ya di dalam hal ini gitu. Tapi kalau sekarang sudah pergi ke Swiss kan ya Geneva itu lebih penting ya daripada Bern sih tetap ibu kota ya, ibu kotanya Swiss. Tapi sedikit mirip seperti kayak di jadi di Swiss itu kalau kota ekonominya ya Zurich, Genève gitu kan ya, tapi kalau ibu kotanya ya Bern gitu. Seperti kayak di Belanda itu kota ekonominya ya Amsterdam, ibu kotanya kan Den Haag, kota kecil gitu kan ya. Atau kayak seperti di US, ibu kotanya Washington DC, kota ekonominya ya New York gitu misalnya kan ya. Nah, sekarang mungkin giliran kita Indonesia ini, kota ekonominya Jakarta, ibu kotanya kan bakal pindah. Waktu Calvin masuk ke kota itu, jadi ini bukan cuma sedang mengalami political revolusi, tapi juga sedang ada pembangunan kota gitu, perencanaan
termasuk juga secara religius itu ada satu ini ya, apa maksudnya kebangunan gitu, maksudnya ini apa program reformasi dan sebagainya itu sekitar tahun 1536 deh. Sedikit daripada kota-kota di Eropa itu tahun abad ke-17 itu bukan cuma ini ya apa itu ada certain independency gitu. Maksudnya Geneva termasuk salah satu kota itu gitu, nggak terlalu banyak sebenarnya kota-kota yang ada independency, sovereignty seperti itu, tapi juga termasuk salah satu kota atau lebih tepat disebut town kali ya, bahasa Indonesia ada beda antara city sama city town, Indonesia nggak ada perbedaannya kali ya, biasanya lebih cocok pakai istilah town gitu. Tapi juga ini adalah satu kota atau town yang bisa menjaga itu sovereignty, kebebasannya itu, terutama dari ini ya, dari apa itu yang disebut Savoy ya, kelompok Savoy itu sangat powerful gitu. Tapi juga sekaligus bisa menjaga independensinya daripada kota besar ya, yang very powerful seperti Bern gitu. Kalau Bern itu lebih kayak allies, kalau Savoy itu ya seperti kayak musuh gitu. Maksudnya needless to say itu Savoy yang Katolik maksudnya ya. Bern itu juga kan ke Protestan gitu. Sebelum Calvin masuk ke Genève yaitu tahun 1536 21 Mei ya itu Evangelical Reformation, maksudnya Protestant Reformation itu sudah diproklamasikan di kota Geneva. Tapi waktu Calvin masuk, nah ini terus ada kutipan yang terkenal gitu ya, dia recall waktu dia di dalam akhir kehidupannya, dia bilang waktu saya pertama kali masuk di gereja ini hampir nggak ada apa-apa, Calvin bilang gitu. Orang sih khotbah gitu, ada yang khotbah. Ya, tapi itu sudah semuanya gitu. Yang ada itu cuma khotbah, itu semuanya. Orang pada saat itu berusaha untuk membersihkan daripada ini ya, pemujaan daripada apa ini namanya ya berhala-berhala itu ya lukisan patung dan sebagainya dan juga membakar itu. Tapi sebetulnya nggak ada reformasi. Nah ini kalimat penting ya saya. Maksudnya ini penting untuk ini ya, untuk kita orang reform gitu. Seperti seringkali di highlights gitu. Untuk Calvin reformasi itu bukan cuma khotbah gitu. There was only preaching, no reformation. Jadi reformasi itu bukan cuma preaching gitu, tapi bagaimana orang mengatur seluruh aspek kehidupan itu according to the principle of the word of God. Baru kita bisa ngomong reformasi gitu. Jadi kalau orang cuma tekenin khotbah gitu ya, itu nggak mengerti prinsip Calvin, nggak mengerti prinsip daripada teologi reform seperti yang kita terima dari Calvin di dalam hal ini ya. Jadi ini bukan satu pernyataan sombong seperti kayak reformasi berutang kepada dia gitu sampai di akhir hidupnya dia ngomong kalimat ini, dia mengingatkan, dia recall berapa susahnya ya waktu dia mulai boleh dibilang ya mulai nol gitu, yang ada itu cuma khotbah tapi nggak ada reformasi gitu, nggak ada program reformasi apa sebetulnya itu yang direncanakan. Nah, so kalau kita mau mengikatkan dalam konsep ini ya, konsep reformasi ya berarti sekali lagi ya itu sesuatu yang sifatnya itu menyeluruh gitu, sesuatu yang sifatnya holistik ya, yang mencakup semua area kehidupan dan sebagainya. Dan kita nggak bisa cuma khotbah reform, khotbah biblical, khotbah expositor, ya itu bagus gitu, itu bukan nothing sih ya, itu definitely bukan nothing, tapi for sure itu bukan everything gitu. Sehingga kita mesti melihat bagaimana pengaruh daripada reformasi itu masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita, whether itu keluarga ya, cara kerja ya, cara spending money, the way kita travel, dan seterusnya, the way kita makan, ya, dan seterusnya itu seharusnya dipengaruhi gitu. Saya pernah kasih saudara statistik di Eropa itu ada negara-negara yang struggling secara ekonomikal. Ya. Lalu saudara melihat di situ itu presentase yang tinggi itu negara Portugal, Ireland, Greek, apalagi Itali,
and Spain ya itu Spanyol itu negara-negara itu ya presentasi paling tinggi itu ya kalau nggak Katolik Eastern Orthodox gitu. Saya nggak usah bikin interpretasi apa-apa ya, saudara bisa interpretasi sendiri gitu. Maksudnya gini loh saya, memang kita nggak bisa jadiin tesisnya kayak begini ya. Semua negara yang makmur itu karena Protestan gitu ya. Itu ntar orang bilang Jepang bagaimana gitu misalnya kan ya. Jepang kan nggak Protestan sih, makmur juga kok gitu. Itu salah satu negara paling kaya kan ya. Katanya tesisnya nggak boleh bilang seperti itu saya. Tapi gini loh, kita boleh expect certain kepercayaan Kristen ya dengan teologi tertentu itu untuk mempengaruhi. Kalau pengaruh itu nggak ada, ya berarti ini teologinya nggak jalan. Sudah nangkep maksudnya kan? Saya nggak salah kalau ngomong kalimat seperti ini, berarti di dalam teologi Roman Catholicism dan di dalam teologi Eastern Orthodoxy, kita nggak melihat pengaruh itu ke dalam wilayah ekonomi berarti, nggak mengubah kehidupan ekonomi berarti. Ya. Saya bukan berarti terus jadi orang Kristen, jadi kaya raya, jadi sukses, jadi bankir, CEO, lalu apa itu Fugger Family atau siapa ini The Medici dan sebagainya, nggak gitu ya. Bukan berarti begitu gitu, tapi paling nggak itu menjadi satu kehidupan yang bisa mempengaruhi ada dampak ekonominya gitu. Karena ini ada etos kerja ya, merubah cara spending itu tadi gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi itu seemingly kayaknya nggak terjadi dengan negara-negara yang maksudnya at least secara confession kita tahu itu persentasenya itu nggak rendah ya, maksudnya Kristennya itu nggak rendah gitu. Tapi dalam hal ini Eastern Orthodoxy dan Roman Catholicism gitu. Jadi balik lagi ya perkataan Calvin nggak puas kalau bicara reformasi itu urusannya cuma khotbah gitu. Tapi bagaimana kita mengatur seluruh kehidupan ini berdasarkan prinsip-prinsip reformasi itu baru meaningful. Injil itu sebenarnya adalah seluruh aspek hidup gitu, seluruh aspek hidup. Saudara sudah ini kali ya, sudah berkali-kali puluhan kali kali ya. Tapi mungkin belum lebih daripada 100 kali dengar di sini bahwa Injil kalau cuma tanda kutip ya, saya percaya Yesus mati pasti masuk surga. Itu konsep itu benar sih konsep itu gitu ya. Tapi itu konsep yang sangat reduktif ya. Itu sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan ini di sini dan sekarang. Injil itu harusnya membebaskan kita daripada wrong value of the world gitu ya. Kita mengubah worldview kita, melihat cara pandang tentang keluarga, uang itu posisinya di mana, bagaimana saya jadi steward dan sebagainya, itu semua bicara Injil gitu. Bagaimana kita studi, bagaimana mendidik anak dan seterusnya, itu semuanya adalah Injil sebetulnya gitu ya di dalam hal ini. Sudah baca lagi cerita itu ya misalnya ya Prodigal Son gitu kan. Itu kan cerita Injil kan tuh kan ya. Cerita Injil. Di dalamnya saudara bisa melihat bagaimana seorang ayah itu anak sulungnya yang seperti itu dan anak bungsunya yang seperti itu. Jadi ada kaitan antara Injil ya dengan bagaimana seorang orang tua itu harus memperlakukan anaknya. Itu Injil loh, itu termasuk Injil. Injil itu bukan terus kemudian lu percaya Yesus mati masuk surga terus di dunia ya terserah lu hidup seperti apa. Saya khawatir banget juga dengan kekristenan model kayak gini ini gak menghasilkan orang-orang yang berubah ya. Terus habis itu salah yakin lagi ntar ternyata gak masuk surga gitu. Karena dia nggak tertarik dengan Tuhan sebetulnya, percaya Tuhan secara mulut saja. Gitu. Jadi Calvin akan insist ya bagian ini. Ini prinsip yang sangat penting. Maksudnya ini kalimat ini sudah dikutip mungkin ribuan kali ya. Ini kalimat ini. Waktu saya masuk ke Genève pertama kali, nggak ada apa-apa, cuma ada khotbah. Ya memang ada penghancuran itu ya. Venerasi yang keliru ya. Tapi sudah cuma itu toh gitu. Calvin waktu lihat ke belakang. Dan ini itu bukan reformasi. Gitu. Reformasi itu mencakup semua hal. Ya. Itu prinsip yang penting. Calvin waktu berada di Genève, dia itu susah ya. Jadi orang berpikir dia seperti, sudah pernah dengar ya kalimat dia memerintah seperti kayak diktator gitu misalnya kan ya. Itu Geneva jadi kota yang luar biasa, menakutkan. Jadi ini dikuasai oleh seorang tiran namanya Jean Calvin. Itu sudah mesti hati-hati dengan tesis seperti itu. Karena dia sendiri itu bergumul, dia itu banyak musuhnya ya. Orang waktu Calvin pertama masuk itu dia dipanggil istilahnya si Prancis ini gitu ya. Istilah yang dibuat si Prancis ini gitu ya.
maaf ya saya pakai istilah ini ya, kira-kira kok bahasa Indonesia, si Cina itu, kira-kira saya. Nah biasa ya, itu sebutannya, kan ini kan bukan Prancis ya, Swiss itu kan bukan Prancis, Genève itu bukan Prancis. Lalu, oh dia ini orang asing gitu maksudnya, orang asing. Lalu orang di situ bro, si Prancis ini gitu ya, si Prancis ini, sebetulnya sebutannya Calvin itu si Prancis gitu. Jadi itu sebutannya sangat gak enak ya. Jadi sudah mesti melihat ada aspek itu juga di dalam di dalam kehidupannya. Tapi saya mengatakan bahwa dengan sebutan seperti itu terus menimbulkan apa ya, sakit hati, keterlukaan sampai akhirnya terus dia balas dendam dan menghukum Servetus sampai mati, bukan itu ya saya. Jangan diterusin ke sana. Tapi orang kemudian terus mulai menghargai dia, mulai mengenal dia, ya, dan quite cepat itu waktu dia terlibat di dalam disputasi di Lausanne itu tahun 1536 ya, Lausanne. Itu juga di Swiss. Ya, di situ dia memberikan kemenangan terhadap pihak reformatoris, ya, terutama kota Genève. Di dalam pengaturan pemikirannya Calvin, kemudian terus ini ya, Pak itu penduduk daripada kota Geneva itu ya mesti tanda tangan, siapa? Pengakuan iman gitu. Ya, pengakuan iman ini kita juga boleh kali ya di Kelapa Gading ya. Kita tanda tangan, saudara tanda tangan Belgic Confession, Heidelberg, dan Canons of Dort, plus the Westminster ya, Shorter, Larger, dan Confession of Faith misalnya gitu ya. Ini seperti kayak menjadi satu tradisi yang jarang gitu ya, tapi sekarang pendeta pun nggak tanda tangan itu saya. Kita GRI saya, kita pendeta di GRI itu supposedly subscribe ya kepada ini ya inilah Reform of Unity yang tadi saya sebut ya, pengakuan iman reform yang penting itu termasuk second Helvetic yang penting-penting itu kita harusnya setuju dengan itu gitu. Tapi itu pun ya cuma secara lisan dan ya lisan gitu ya, tapi nggak ada tanda tangan sih, kita nggak pernah tanda tangan. Saya juga nggak pernah tanda tangan. Tapi sudah bisa bayangin ya kontrasnya dengan zaman dulu, itu semua penduduk saya minta tanda tangan. Untuk tanda tangan ini percaya pengakuan iman ini. Amazing ya saya. Mungkin ya dari perspektif ini orang terus kemudian bilang ini kota fundamentalis ya kok. Semua orang disuruh tanda tangan. Sehingga ada gambaran-gambaran negatif tentang itu. Bukan cuma itu saya, kenyataannya juga dia menjaga reformasi demikian rupa ya, sehingga orang-orang yang terus melawan dan nggak mau bertobat itu diekskomunikasi. Sehingga dengan keadaan seperti itu Calvin itu tambah musuh, tambah banyak gitu ya. Musuhnya itu tambah lama, tambah banyak. Bukan cuma dari sisi ini ya, town council, tapi juga dari rakyat gitu. Itu seperti kayak provok kebencian terhadap Calvin. Dia pernah jalan-jalan saya di kota, terus kemudian disapa sama ini ya. Brother Calvin gitu ya, Brother Jean, terus kemudian saya koreksi Brother, Monsieur Calvin, dia koreksi, ini Bapak Calvin deh, saudara mungkin sombong bener deh gitu ya, tapi saudara mesti mengerti konteksnya, kenapa dia perlu koreksi kayak begitu ya, karena ini waktu di dalam zamannya itu juga ada orang-orang Anabaptis dan sebagainya, yang menekankan equality tapi nggak ada ordo gitu, nangkep aja poin ini ya. Jadi semua orang, ya memang semua orang sama, betul. Kita semua ciptaan Tuhan, kita orang berdosa, kita murid kebenaran, itu kita semua sama gitu. Tapi bukan berarti nggak ada ordo. Gitu. Tapi kalau orang baca bagian ini, terus kita nggak ngerti konteksnya, kan ini dan dia ini orang dipanggil brother, dia bilang suruh panggil bapak gitu misalnya. Karena dia seperti kayak mau bikin gap sama orang lain, transendental atau apa gitu. Kalimat-kalimat seperti itu, saya seringkali disalah mengerti karena orang nggak ngerti konteksnya pada saat itu. Gitu ya. Karena ini ya saya, karena usahanya nggak ada kompromi itu dalam hal ini ya. Akhirnya tahun 1538, jadi tadi kita bilang dia masuk ke Genève itu 1536 ya. 1538, akhirnya si Prancis ini dan Willem Farel itu diusir keluar dari kota itu karena dia ya melakukan disiplin gereja, ekskomunikasi dan sebagainya. Terus pas kena yang diekskomunikasi itu orang penting Geneva gitu, orang pentingnya ada power gitu. Wah, jadi urusan gitu. Tapi Calvin nggak peduli gitu. Nah ini saya, ini rahasia diberkati Tuhan gitu ya. Tidak memandang muka.
tidak pandang muka. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu akhirnya tersungkur jatuh karena apa? Karena dia lihat orang kaya. Karena dia takut sama orang yang powerful, akhirnya dia kompromi. Saya bukan ngajarin saudara jadi kurang ajar sama semua orang yang kaya, berpangkat, jenderal, kita marilah kurang, bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita mulai memandang muka seperti itu, hitung-hitungan secara duniawi, ini orang penting, kita mesti pelihara baik-baik, kalau nggak ada dia gereja juga repot, kalau mau renovasi gitu misalnya ya, nah mulailah ini terjadi. Tapi Kak Calvin dan Farel tidak, dia tetap lurus gitu. Siapapun mesti diekskomunikasi ya ekskomunikasi, mau orang kaya persembahannya banyak, mau orang penting di kota ekskomunikasi yaitu ekskomunikasi gitu. Dan dia membayar harga saya karena prinsip yang seperti ini. Bukan membayar harga karena kekakuan, bukan ya saya. Tapi membayar harga karena dia tetap memperjuangkan seperti yang di dalam ajaran Alkitab. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya diusir. Diusir, terus kemudian akhirnya Calvin di Strasbourg ya. Strasbourg itu tempatnya, Strasbourg sekarang Prancis ya. Waktu itu German speaking gitu. Actually Strasbourg itu ganti-ganti antara Jerman, Prancis, Jerman. Ya, terakhir sekarang akhirnya Prancis gitu ya. Tapi kalau saudara pergi ke Strasbourg, saudara masih bisa lihat pengaruh ini apa namanya itu budaya Jerman gitu lah. Ini Strasbourg, dia di sana itu melayani gereja imigran, jadi orang-orang apa ya Prancis ya. Dan sekarang benar-benar Prancis ya. Tapi waktu itu kan German speaking, Butcher itu German speaking. Orang-orang Prancis itu di Strasbourg, jadi ada immigrant church, lalu dia main di sana. Sampai sekarang masih ada saya gerejanya di Strasbourg. Kalau saya ada kesempatan ke sana, ya sudah dibeli sama jemaat Pentakosta. Karena jemaat Protestan ini apa di Strasbourg Loyo, nggak tahu sudah jadi kali ya. Ya puji Tuhan ya dibeli gereja Pentakosta daripada dijadiin tempat kepercayaan yang lain atau restoran atau kafe dan sebagainya. 3 tahun kemudian terus kemudian ini apa pemimpin kota di Geneva itu jadi sadar bahwa mereka perlu ya ini mendirikan satu instansi theological spiritual ya, dan mereka menyadari bahwa pendeta-pendeta di sana itu kayaknya nggak cukup gitu kemampuannya gitu. Terus mereka mulai ya ingat Calvin gitu ya. Ingat Calvin, kayaknya kita mesti panggil Calvin. Salah dulu kita usir dia gitu. Kita perlu Calvin. Itu kalau saudara baca di dalam tulisannya ya, Calvin, saya mungkin agak sedikit lupa angkanya ya. Tapi Calvin itu saking lukanya ya. Ini human being ya, saya human being gitu. Calvin gitu. Saya mendingan disalib sekali daripada pergi ke kota itu. Saya mendingan saya naik ini ngomong kayak gini sih ngawur deh sebenarnya saya. Lu tahu apa tentang disalib gitu. Tapi Calvin di dalam sakit hati, di dalam lukanya dan sebagainya, itu dia bilang, ngapain saya kembali ke kota seperti itu? Jadi dia ingat, dia dulu ditolak, dibuang dan sebagainya. Seperti kayak kota yang nggak bisa ditolong lagi gitu. Tapi setelah dia bergumul, akhirnya Tuhan membujuk dia balik dan Tuhan yang menang. Gitu. Sakit hatinya itu kalah gitu. Dan dia akhirnya balik juga. Akhirnya Calvin give up dan dia balik ke situ. Nah, sudah lihat ini ya, cerita ini kan ngomongin biografi ya, saya kita nggak sedang bicara apa ini, seperti kayak bukan bicara ayat Alkitab eksposisi, tapi kalau sudah bicara, baca biografinya orang itu ya, saudara ingat ayat firman Tuhan. Kita banyak membaca di dalam cerita biografi ya, itu Tuhan bekerja powerful setelah orang balik seperti kayak begitu. Saya percaya kalau Calvin nggak mau balik, Tuhan tetap bisa pakai. Tapi Tuhan pakai apa nggak tahu gitu ya. Mungkin lebih kecil dan sebagainya. Tapi dalam sakit hatinya dia bisa memenangkan itu. Itu berarti dia hatinya jadi lebih luas. Orang yang hatinya lebih luas ya bisa dipakai lebih luas. Orang yang hatinya sempit ya sudah dipakainya juga sempit gitu. Nah coba ini. Hatinya luas meskipun kamu dilukai, kamu mesti bisa balik lagi. Kamu bisa merangkul lagi. Itu orang hatinya luas. Orang yang hatinya luas itu bisa menampung anugerah Tuhan juga banyak. Tapi kalau orang hatinya sempit, ya, dikuasai like and dislike, dendam, trauma, dan sebagainya. Yep, saya bukan bilang Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan bisa pakai, tapi Tuhan pakainya juga sempit gitu. Yang mempersempit siapa? Bukan Tuhan, dia sendiri yang mempersempit. Akhirnya nggak bisa dipakai Tuhan terlalu luas. Karena apa? Karena hatinya sempit. Ya kita bersyukur saya Calvin akhirnya balik lagi gitu. Karena waktu dia berada di Geneva yang pertama kali itu kan cuma 1536 sampai 1538, cuma 2 tahun. 2 tahun itu bisa kerja apa? 2 tahun. Saya baru baca tulisan ini. Saya November tahun lalu itu 7 tahun saya di Kelapa Gading. Terus saya mulai baca-baca.
Orang pelayanan di satu gereja itu berapa tahun sih harus? Saya nggak pernah ceritain ya saya. Lalu saya baca gitu karena tendensi di dalam keadaan ini ya Pak, belakangan ini kan 5 tahun pindah atau apa atau 3 tahun ya gitu ya. Terus kemudian saya baca beberapa artikel saya. Ini kemutlaannya bukan di level firman Tuhan tentu saja. Dia bilang begini. Memang ya durasi seseorang itu melayani di satu tempat itu bukan jaminan bahwa tempat itu akan diberkati Tuhan gitu. Tetapi terus kemudian ya, dia bilang seringkali kok nggak bilang semua gitu ya, yang bagus yang diberkati itu semuanya panjang. Nah, Pak saya, memang sekedar panjang toh nggak tentu diberkati Tuhan itu. Tapi semua yang sangat diberkati itu semuanya panjang gitu. Nangkep maksudnya saya. Jadi berapa tahun gitu ya, magic numbernya berapa gitu. Nggak tahu gitu, berapa. Ada yang 25 tahun, 23. Ya, mungkin paling enggak ya 7 tahun kali juga guys ya. 7 tahun lagi gitu. 7 tahun pertama kan dapat Lea gitu. Kurang cantik. 7 tahun berikutnya baru bisa dapat Rachel ya. Keindahannya The Bride of Christ itu masih lebih kelihatan gitu ya setelah 7 tahun kedua. Hopefully. Saya balik ke Calvin lah saya. Tapi yang saya mau bilang di sini ya, 2 tahun ya dia nggak bisa ngerjain apa-apa lah pasti gitu ya. Itu cuma bisa mulai doang. 2 tahun gitu. Karena orang bisa kerja apa 2 tahun. Tapi kita bersyukur Calvin terus kemudian balik lagi ke Genève. Dan di dalam ya periode yang ini saya, periode yang ini dia baliknya itu tahun 1541 ya. Sampai 1564 ya. Berapa tahun saya? 23 ya. Close to the magic number ya. 23 tahun saya dia di Jenewa dan dia diberkati Tuhan di situ. 23 tahun. Ya, ini relasi jangka jauh ya berarti ya saya, bukan relasi jangka pendek tapi relasi jangka panjang. Nah di situ saya dia terus kemudian ini menyusun apa namanya ordonnance ecclesiastique ya, itu apa church ordinance 1541 ya, intinya adalah di situ dia membicarakan tentang hubungan antara gereja dan apa ya state gitu, dan maksudnya apa ini negara. Lalu ya itu tahun 1542 ya dia mencetak Katekismus Jenewa yang agak kurang terkenal ya saya dibandingin Westminster, Heidelberg, even Belgium atau apa gitu ya. Tapi Katekismus Jenewa itu adalah katekismus yang ditulis oleh Calvin. Itu panjang sekali saya, tapi pertanyaannya pendek-pendek ya. Maksudnya pertanyaan sih memang pendek ya. Jawabannya pendek-pendek. Kalau sudah bandingin sama Heidelberg gitu misalnya ya, atau Westminster. Ini pertanyaan jawaban ya. Itu. Tapi jumlah pertanyaannya banyak sekali saya, dan itu adalah satu katekismus yang sebetulnya juga bisa Calvin sendiri memikirkan ini juga untuk anak-anak. Ya. Jarang ya saya katekismus dipikirkan untuk anak-anak gitu, tapi ini katekismus yang juga cocok untuk anak-anak. Jadi dalam hal ini dia mengikuti Luther ya. Luther waktu bikin katekismus dia bikinin anak-anak juga gitu. Jadi ini katekismus yang mungkin suatu saat kita boleh ini ya bicarakan juga. Penting ini Genevan Catechism ya. Again nggak terlalu populer di dalam kanon Reform Catechism atau Reform Confession, tapi ini katekismus yang penting karena ditulis oleh Calvin gitu. Ya itu tahun 1542 ya, selain tadi Ordonnance Ecclesiastique, tapi juga ini Catechism. Lalu ada yang namanya konsistor ya, konsistori. Ini menarik saya gini. Tadi saya balik lagi ya. Calvin kan seringkali dituduh ini tiran, diktator apa ya. Calvin waktu dia di sana, dia tuh set up company of pastor, apa ini namanya ya. Ya, kalau istilah modern itu presbiter, gitu, sistem presbiter. Dia nggak mau kendalikan sendiri. Saya percaya dia punya kepekaan terhadap abuse of power. Gitu. Ini ya, apa seorang hamba Tuhan yang baik. Dia bisa lihat juga dia punya kelemahan, dan untuk mencegah itu sebetulnya kalau kita mau selalu menang dengan opini kita, ya sudah satu orang saja dong, semuanya tinggal nurut, betul nggak? Tapi dia bikin kolegial sistem, bikin kolegial sistem itu berarti merelativisasi kemungkinan penyalahgunaan power. Ya. Dan itu bukan cuma terhadap orang lain, gua yang kontrol, tapi gua sendiri juga tolong lu kontrol. Kita saling mengontrol gitu. Itu namanya bicara tentang ini apa sistem presbiter. Ya. Kita reform ini pada pakai sistem presbiter. Ya.
eh, bukan ini ya kepemimpinan satu orang gitu kan, karena kalau kepemimpinan satu orang itu terus kalau dia keliru siapa yang kontrol gitu misalnya, siapa yang kasih tahu gitu ya. Calvin nggak mau model seperti itu ya. Seperti kayak model apa ini Pope dan sebagainya, itu kan satu di atas gitu ya, terus kemudian semuanya di bawahnya, dia kan yang paling terakhir di atas itu. Tapi sistem yang di setup oleh Calvin itu di dalam pengertian konsistua, yaitu pertama ini ya apa presbiter, maksudnya sistemnya presbiter pertama adalah kumpulan pastor, tapi juga kemudian orang-orang awam ya, orang-orang awam ini ya secara realitanya mereka sebetulnya anggota town council sih. Jadi ini kan church and state ya, maksudnya mereka juga bertanggung jawab terhadap kota Geneva. Jadi ini agak sedikit nggak comparable ya sesuai dengan gambaran kita sekarang gitu. Karena waktu itu kan ide reformasinya betul-betul itu menyeluruh ya, sampai ke pemerintahan pun juga ngikutin ide reformasi gitu. Tugasnya adalah untuk mengontrol ya apakah penduduk kota Geneva itu hidupnya itu sesuai dengan evangelical faith. Menarik ya saya. Satu kota dikontrol, lu bener nggak ini? Bukan cuma ajarannya ya, tapi kamu itu hidup sesuai dengan evangelical faith atau tidak. Gitu. Ini ya, kalau sudah balik, again, kontrasnya dengan kita sekarang ya. Kita even susah kontrol jemaat kita sendiri, betul nggak hidupnya sesuai dengan evangelical faith. Dia kontrol satu kota, saya bisa bayangin ya, satu kota dikontrol. Ya oke lah, kota pada zaman itu cuma belasan ribu gitu ya. Still, belasan ribu dikontrol gitu ya, hidupnya dan sebagainya. Termasuk apa misalnya ya? Jadi konflik-konflik yang ada itu mesti bisa ditangani, diselesaikan. Lalu juga kehadiran yang rutin kebaktian itu dijaga ya. Ada absen ya. Jadi kalau nggak datang, Bapak, lu kenapa nggak datang? Oh iya, saya minum-minum. Ini kita kayaknya perlu bicara sekarang gitu ya. Karena nggak datang kebaktian gitu. Nah, termasuk juga mengatur tentang dia bisa ikut partisipasi di dalam perjamuan kudus atau tidak. Gitu. Perjamuan kudus ya seperti kita sudah pernah bicarakan ya, ini kan Swiss ya, maksudnya pengaruhnya Zwingli dan sebagainya kan kuat kan ya, karena konsepnya Zwingli tentang perjamuan kudus itu terutama adalah memorial act ya, dan konsep simbolis dan sebagainya, tapi kurang membicarakan tentang kehadiran mistik ya dari Kristus, kehadiran spiritual, konsep yang rada rasionalis seperti ini ya, akhirnya cuma bisa 4 kali saya 1 tahun gitu. Calvin maunya setiap minggu sebetulnya gitu. Tapi dia ini 4 kali setahun ya. Dia diskusi, ayolah kita paling minum sebulan sekali aja, tapi nggak berhasil juga. Akhirnya berhasil cuma 3 bulan sekali, which is ini ya 3 bulan sekali itu tradisi Zwingli ya, sudah mesti tahu gitu, bukan tradisinya Calvin gitu. Itu tradisinya Zwingli. Calvin maunya setiap minggu. Tapi kalau nggak bisa ya, kita mestinya sebulan sekali bisa dong ya. Sebulan sekali saya bisa puas, tapi nggak berhasil juga. Akhirnya juga boleh buat cuma 4 kali dalam 1 tahun. Tapi Calvin pinter ya. Itu kan di Geneva ada beberapa gereja ya. Dia bikin gereja ini bulan 1 ya, gereja ini bulan 2, gereja ini bulan 3. Jadi setiap bulan sebetulnya gitu. Jadi yang mau ikut perjamuan kudus setiap bulan, nah silakan bulan depan ke gereja ini gitu ya. Saya pernah kepikir bikin perjamuan kudus KU 1, 2, dan 3 lain-lain. Sehingga mungkin setiap minggu kita bisa ada perjamuan kudus, tapi kita tetap bilang kita 1 bulan sekali gitu ya. 1 bulan sekali tapi digilir KU-nya. Gitu. Tapi kita happy lah saya, kalau kita sudah compare sama Calvin, kita sudah bisa 1 bulan sekali ya, pengaturan kita. Ini ya kita mendekatkan diri ke inilah teologi perjamuan kudusnya Calvin gitu. Kenapa saya? Lebih sering ya, karena kita punya high view of Lord's Supper gitu, bukan cuma memorial act. Kalau memorial act betul sih, itu sangat logis, nggak perlu terlalu sering, itu sangat bisa dimengerti kalau cuma mengingat gitu dalam hal ini. Tapi kalau kita percaya di dalam perjamuan kudus, kita betul-betul berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus, though in spiritual manner, mestinya itu something yang very very important, bukan cuma sekedar mengingat ritual saja gitu ya. Kalau cuma mengingat, kita bisa mengingat itu kapan saja kan sebetulnya gitu kan ya. Tapi ini lebih daripada sekedar mengingat. Lalu selain itu apalagi yang dikontrol sama konsistoan? Yang dikontrol juga ini ya Pak, menyelidiki apakah ada penduduk yang masih tertarik dengan pengajaran Roma Katolik gitu. Itu juga dikontrol dari penduduk gitu. Jadi
Jangan-jangan mereka ini bukan benar-benar Protestan gitu ya, masih bau-bau Katolik, imannya ya, superstition dan sebagainya. Itu juga diselidiki. Gitu. Jadi ini serius sekali. Not to mention, of course, pasti juga ini ya, Pak, penguasaan diri di dalam kehidupan seks juga dikontrol pasti ya. Maksudnya ini pandangan konservatif tentunya ya. Apa itu? Apa ngomongnya saya? Sexual intercourse bener ya, sexual intercourse. Apa hubungan seks ya bahasa Indonesia ya. Hubungan seks sebelum dan di luar pernikahan itu sangat dilarang. Ya ini ya, kita juga kayak begini lah ya, kita konservatif. Tapi ini nggak otomatis ya pada saat itu, gitu. Nggak otomatis. Sangat ketat. Lalu terus kemudian juga ngurusin persoalan-persoalan tentang pernikahan deh. Kayak misalnya halangan-halangan di dalam kehidupan family termasuk perceraian dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibicarakan diatur oleh konsistual gitu. Dan juga intinya pokoknya saya dalam menjaga kehidupan moral gini, sesuai dengan iman evangelikal daripada penduduk yang ya diusahakan untuk menjadi Kristen itu tugasnya konsistual. Ini konteks Jerman ya, saya pakai buku ini, buku ini saya Europa Reformata ya, editornya mantan supervisor saya gitu. Ada terjemahan bahasa Inggris ya, tapi saya pas di Heidelberg dikasih dia. Saya pas di Jerman saya beli ini bahasa Jerman. Ternyata saya mampir dia kasih buku yang sama. Terus dia tanya, mau bahasa apa? Saya bilang saya bahasa Inggris saja karena saya suka senang bahasa Jerman. Jadi dia kasih bahasa Inggris. Cuma saya bergumul antara taruh di library kita atau library STT gitu. Akhirnya saya tahu di library STT. Mungkin bisa lagi tahu di bawah. Tapi di dalam konteks ini saya konteks Jerman itu ada satu tulisan ya dari Stefan Zweig tahun 1936. 1936 itu 1933 sudah tahu ya, Jerman 1933 itu Nazi came to power gitu 1933 NSDAP. Nah ini 1936 ya. Terus kemudian Stefan Zweig itu menulis buku yang terkenal sekali judulnya Castellio gegen Calvin. Castellio itu muridnya Calvin ya, against Calvin. Terus subtitlenya Ein Gewissen gegen die Gewalt, a conscience against the violence. Needless to say lah maksudnya ya. Needless to say artinya adalah Castellio itu mewakili conscience, Calvin itu yang violence itu maksudnya. Ini buku luar biasa menyesatkan saya karena di dalam tulisan itu ya Hitler itu digambarkan seperti kayak Calvin gitu. Jadi yang nggak ada toleran dan sebagainya, full of violence. Ini maksudnya satu buku yang masih 1936 sudah tahu ya, 1933, 36 masih bisa ngomong inilah banyak gitu ya. Kalau sudah tahun 41, 42, 43 ya repot lah gitu maksudnya. Ini baru 3 tahun berkuasa jadi masih bisa vokal. Nah si Stefan Zweig ini mengedarkan buku itu, dia menggambarkan konsistoar ini mirip kayak Gestapo di dalam buku itu. Ya tapi ini inilah buku orang yang sangat nggak mengenal teologi Calvin, nggak mengenal Geneva sebetulnya gitu. Ya dia mengambil dasarnya karena ini ya gambaran penguasaan konsistuar di dalam zaman Calvin itu menjaga kota Geneva daripada orang-orang yang blasfemi ya, menghujat dan sebagainya. Ini menarik sudah pakai gini ya. Kita bisa diskusiin dalam konteks Indonesia ya. Saudara setuju pasal penistaan atau tidak? Lalu kalau kita ditanya setuju pasal penistaan atau tidak? Ya, karena yang jadi korban Ahok orang Kristen cenderung ngomongnya itu sudah mestinya dihapus gitu kan ya. Atau mungkin orang-orang yang Islam moderat juga akan mengatakan sebaiknya dihapus. Ini sebenarnya di Geneva ini pasal penistaan juga ini. Nah, ini. Jadi nggak gampang jawab pertanyaan-pertanyaan itu nggak gampang. Historically kita mesti inform juga gitu. Kita nggak bisa karena konteksnya kita yang dianiaya. No pasal penistaan gitu ya. Tapi terus kalau waktu kita baca Calvin, ya pasti harus ada pasal penistaan. Itu nggak fair bener kayak gitu. Itu kita disintegrate dan mikirnya gitu. Ya, nah kebaca ya. Saudara nggak bisa against fundamentalisme agama kalau kita yang sedang terserang gitu misalnya. Jangan ada fundamentalisme agama, tapi giliran Kristen yang berkuasa fundamentalisme agama saja gitu misalnya ya.
agama negara saja gitu ya, seperti kayak kota Jenewa, teokratik dan sebagainya. Ini isu yang luar biasa kompleks ya, yang luar biasa kompleks. Kita mesti cerna lagi kontekstualisasi zaman kita itu bagaimana sebetulnya gitu. Tapi keadaan di Jenewa pada saat itu memang itu saya. Jadi penistaan, terus kemudian ini saya visit daripada apa ya, aduh gimana ya ini ya Bang, Which House itu ya apa ya, restoran-restoran ya tempat orang makan, minum dan sebagainya gitu ya, termasuk minum sampai mabuk-mabukan dan sebagainya, apa ya ini loh, pub kalau sekarang istilahnya, pub mungkin ya, macam pub bar, tapi juga makan juga sih, Which House, restoran gitu dan sebagainya, itu dilarang pada hari Minggu ya, karena Minggu itu orang kebaktian. Jadi itu gak boleh ada orang besuk ke sana. Dan better lu juga jangan buka gitu ya. Sampai sekarang tradisi ini dijaga saya kayak di Bible Belt seperti yang ada di Belanda dan sebagainya ya. Itu restoran-restoran itu di-encourage untuk tutup gitu. Mereka sampai sekarang loh tradisi ini gitu ya. Cuma kita aja agak liberal di Kelapa Gading sini. Tapi mereka sangat serius. Ini termasuk yang Calvin tadi. Enggak, tadi saya bilang. Di kota ini waktu saya datang nggak ada apa-apa, cuma preaching doang. Lalu kalau nggak preaching doang itu, ya ini loh, saya tanggap aja. Pubs tutup pada hari Minggu, lu better jangan ke restoran pada hari Minggu. Ini reformasi namanya Calvin. Sampai masuk sedetail itu. Lu jangan absen di kebaktian ya. Karena ada ayat Alkitab yang jangan biasakan apa itu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Itu baru ngomong reformasi ya. Kalau menurut ini Calvin. Lalu juga larangan untuk dansa ya, larangan untuk dansa. Nah ini untuk our modern ear, aduh ini gimana ya gitu. Larangan dansa, mungkin larangan main pingpong juga kali saya pada hari ini. Larangan dansa ya, tapi kita nggak boleh ngerti istilah dansa seperti kayak zaman kita sekarang saya, karena dansa pada saat itu tuh nggak comparable ya. Itu kita nggak boleh bayangin dansa itu seperti kayak gala. Ya. Ya tarian-tarian itu ya, bukan itu maksudnya, karena di dalam zaman Calvin yang disebut dansa itu, orang terus kemudian setelah dansa bisa hamil gitu. Dansa terus kemudian hamil, ya itu maksudnya, konotasi dansa seperti itu gitu. Jadi yang seringkali berakhir dengan seksual intercourse yang gak jelas ya, yang bisa menghamili orang dan sebagainya. Makanya dilarang dansa. Gitu. Tapi kalau sudah baca dalam konteks sekarang ya agak sedikit, ini gila juga ya Calvin, orang dansa pun nggak boleh. Jangan-jangan senam juga nggak boleh gitu. Tapi intinya saya konsistoa ini mereka itu serius di dalam menjalankan disiplin gereja ya. Disiplin gereja itu penting. Jadi ada harmonisasi antara pengakuan iman dengan kehidupan sehari-hari. Itu betul-betul dikontrol. Pengakuan iman dengan kehidupan sehari-hari. Saudara bisa bayangin dengan gambaran seperti ini ya, bahwa kita ini dibanding zaman dulu sudah terlalu percaya dan terlalu human rights dan apa gitu ya, sehingga gambaran kayak begini buat kita seperti unthinkable gitu. Mungkin kita cuma bisa menjalankan ini sekarang dengan anak kita gitu ya, cuma di dalam rumah kita doang itu pun juga gagal masihan gitu ya, kadang-kadang banyak kecolongan, kita terlalu loose dan sebagainya. Tapi dia bukan cuma kontrol satu keluarganya saja, dia bukan cuma kontrol satu gereja atau beberapa gereja yang dia layani, dia kontrol satu kota saya. Istilah dia nggak terlalu cocok ya, kita bilang ini konsistoa gitu, kolegial sistem kan ya. Jadi Pak Calvin dan yang lain-lain itu mengusahakan kehidupan reformasi yang seperti itu. Ya, terus kemudian ada isu Michael Servet yang sangat kompleks. Ya, saya nggak mau terlalu masuk dalam bagian ini. Kalau sudah tertarik, ntar kita lain kali aja. Tapi intinya saya itu banyak ini ya, Pak. Nggak fair kalau kita cuma bilang ya Calvin tiran, Servet itu menolak pandangan anti-trinitarian. Jadi ini ajaran bidat sebetulnya gitu ya. Maksudnya intinya ini ya, shortly said gini saya. Maksudnya itu mau Protestan, mau Lutheran, mau Katolik pada zaman itu orang begini sudah pasti dieksekusi gitu. Karena hukum pada saat itu ya seperti itu gitu. Tapi kita lihat dari perspektif modern kan, bukan di-compare antara Calvinisme, Lutheranisme dan Roman Katolik itu. Kita compare dengan Amerika pada abad ke-21 gitu. Ya nggak fair bener ya kayak gini. Masih ada orang dihukum mati seperti itu gitu.
ya kelihatannya seperti kayak kita nggak bisa menerima dari perspektif itu kesulitan tipikal kesulitan Barat lah sih. Kalau kita di Indonesia kan masih ada hukuman mati, kita lebih bisa mengerti itu, lebih bisa gampang untuk mencernanya ya. Tapi untuk orang Barat apalagi sekarang kayak susah sekali gitu. Ya intinya ini sih. Terus orang seperti Castellio itu ini ya tadi Stefan Zweig itu ini ya abad 20, tapi Castellio itu dia muridnya itu former murid dari Calvin. Dia terus juga menerbitkan satu buku yang berisi kutipan-kutipan ya daripada Calvin sendiri tentang toleransi. Ini anu juga sih menarik juga gitu karena dia nggak ngomong apa-apa. Itu berarti kutipan-kutipan, maksudnya lu dulu ngomong gini loh sebetulnya. Kok sekarang lu jadi gini, istilahnya gitu. Jadi kalau sudah lihat di dalam ini ya Pak, sejarah itu memang sangat-sangat kompleks gitu ya. Saya berharap gini sih, waktu kita belajar historical figure, termasuk untuk kita penting sekali seperti kayak Calvin, or Zwingli, or Luther gitu ya. Saya lihat ada dua tendensi yang sama-sama ekstrim gitu ya. Sama-sama prejudis, satu itu kredensi gitu ya, maksudnya anti Calvin gitu. Nangkep gak sih poin ini, jadi benci banget kayaknya dengan Calvin gitu. Tapi sudah jangan lupa ya, ekstrim yang lain gitu. Kita bikin gambaran hagiographical gitu. Calvin the same gitu. Yang kayak nggak ada kelemahannya, nggak ada problemnya sama sekali gitu. Front pembela Calvin namanya. Front pembela Reform gitu yang saya. Hati-hati juga dengan kecenderungan seperti itu. Karena saya percaya Tuhan nggak seneng gitu. Tuhan lihat orang itu dia benar, bagian benernya Tuhan ngomong. Bagian salahnya ya Tuhan lihat dan Tuhan ngomong juga. Coba sudah buka Alkitab saja. Gitu. Coba lihat kehidupannya Daud. Ya dipuji ya dipuji. Waktu jatuh ya benar-benar dibilang jatuh. Waktu collapse ya benar-benar dibilang ini collapse. Ini sedang menyenangkan Tuhan. Alkitab itu bukan gambaran hagiografikal. Tahu hagiografi? Hagio itu kudus ya. Hagio itu saint. Grafikal itu tulisan maksudnya. Hagiografikal itu maksudnya gini saya. Tulisan tentang seseorang yang semua dikemas. Akhirnya dia jadi kayak saint gitu. Nah, gak ada salah-salahnya di dalam keadaan apapun dia harus yang benar gitu. Ini hagiografikal. Tapi kalau sudah banding dengan Alkitab ya, Alkitab kita itu bukan hagiografikal, bukan. Alkitab kita itu kitab yang jujur, kitab yang realistis, yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Petrus ketakutan setelah dia di restore sampai perlu ditegur oleh Paulus dicatat di dalam Alkitab gitu, bukan ditutupi. Ini pemimpin gereja, gitu. Ini soko guru gitu. Tapi nggak ditutup-tutupin. Tapi sekarang kalau sudah lihat ya, banyak gereja itu menutup-nutupi kesalahan daripada pemimpinnya gitu. Bikin hagiografikal. For whatever reason harus dia benar dan sebagainya. Itu nggak cocok dengan gambaran ini. Gambaran apa? Gambaran yang kita pelajari di dalam semangat reform atau semangat reformasi. Karena cenderung membentuk satu gambaran hagiografikal. Hati-hati dengan pemberhalaan seperti itu. Tapi saya balik lagi ke sini ya. Meskipun despite gambaran yang seperti kayak dia kok sangat powerful ya si Calvin dan konsistor itu, tapi dia sebetulnya juga mengalami pergumulan yang banyak ya. Maksudnya kita keliru kalau menganggap Calvin di Geneva itu pokoknya dia mau apa selalu keturutan gitu kan ya. Enggak begitu juga saya. Ini bukan satu perjuangan reformasi yang tanpa problem ya. Misalnya dia pernah mengalami perlawanan ya, daripada orang-orang yang menyebut dirinya Children of Geneva, ya, Children of Geneva. Ini orang-orang yang terus kemudian sangat menentang ya Calvin dan juga kelompok daripada pendeta-pendeta. Itu termasuk salah satu pergumulan yang berat di situ. Intinya adalah mereka itu menolak disiplin gereja. Jadi ini adalah gambar orang-orang yang memang mau hidup liar, yang mau dikontrol. Dan mereka memaksakan ide kebebasan dan seterusnya. Cuma salah satu contoh ya. Mengkontraskan dengan pandangan C.S. Lewis yang di salah satu bukunya, kayaknya Mere Christianity, dia pernah bilang kalau seorang pemimpin Kristen ada baiknya tidak terlalu memaksakan satu peraturan Kristen di dalam membangun polisi buat negara, karena justru nanti orang-orang yang tidak Kristen dipaksa untuk hidup dengan cara Kristen, sehingga menutup ruang untuk orang-orang Kristen itu bisa hidup secara Kristen dan akhirnya menunjukkan kekuatan Injil di dalam dirinya. Nah, ini aku nggak sedang mau mana yang benar gitu dengan Calvin kan kontras sekali ya. Kalau Calvin kan satu kota Kristen nih gitu. Cuman
apakah kalau kita mau melihat dengan kritis, apakah bisa dibilang kalau gitu mungkin ada kelemahannya juga dengan Calvin menuntut satu kota seperti itu, dia juga menutup ruang untuk orang Kristen itu bisa lebih leluasa menemukan kekristenan yang sejati, karena selama ini kekristenan dia tuh benar-benar seutuhnya seluruh hidupnya itu tuntunan sosial gitu. Iya, interesting question sih. Pertama, ini standar standar prosedur di dalam menjawab pertanyaan kayak gini. Konteks pasti lain kita tahu gitu, maksudnya nggak bisa dibayangin kalau dia melepas gitu, lu mau agama apa, mau blasphemy dan sebagainya, kan lu tanggung jawab sendiri. Itu very unthinkable. Bukan cuma untuk Calvin, tapi juga untuk kota yang dikuasai Roma Katolik dan sebagainya. Nggak mungkin possible itu bagian itu. At least nggak pada zaman itu gitu kan maksudnya. Inti yang lain, maksudnya sisi yang lain di dalam zamannya C.S. Lewis dan di dalam zamannya kita ya, unthinkable kita menghadirkan model teokrasi kayak begini ya. Ini benar-benar bisa disebut fundamentalisme agama kan maksudnya ya dalam hal ini. Jadi gimana saya gitu? Saya tertarik dengan ini ya, perkataan seorang reform public theologian ya. Public theology itu maksudnya ini ya, bagaimana kita menghadirkan teologi di ruang publik maksudnya. Bukan, ini biasanya seringkali dikontraskan dengan church theology gitu. Ini public theology. Bagaimana saya berbicara, misalnya saya sebagai orang Kristen, saya di parlemen, gimana saya ngomongnya gitu. Pasti saya bukan sedang penginjilan dong di sana gitu ya. Percayalah kepada Yesus Kristus, kalau enggak hidupmu akan terpanggang di neraka. Ya itu salah lah dia gitu kan. Ini kan bukan tempat yang ngomong di parlemen, kan bukan itu. Jadi dia mesti punya bahasa public theology yang membawa spirit Kristen gitu tanpa menjadi fundamentalisme di dalam pengertian cultural mandate, common grace, struktural dan sebagainya ya. Kalau dia mau penginjilan ya dia masih bisa penginjilan di jalan secara pribadi dan sebagainya, itu hanya dia sebagai warga negara. Tapi waktu dia di parlemen, waktu dia buka bengkel, waktu dia bisnis, waktu dia sebagai artis or whatever dia kerjaannya gitu, dia menjalankan public theology Kristen di dalam hal ini gitu. Memberikan kebebasan kepada orang untuk memeluk kepercayaannya, whether dia mau beragama. By the way, di Indonesia ini ateis kan masih dilarang ya. Sudah mesti tahu ya, ini ada batasannya loh. Ini bukan negara yang seperti kayak di luar yang ateis pun, bahkan sih sekarang tahun 2020, konteks ini sama konteks luar negeri aja lain gitu. Sini sama Singapura, lain lagi dari Singapura, China sudah tahu, Korea Utara gitu ya. Lalu terus Saudi Arabia, atau yang di Eropa, atau yang di Amerika, semuanya lain gitu. Tapi saya mau ngomong dari ini ya, Max Stackhouse tadi ya, Stackhouse dia bilang kalimat seperti ini ya. Untuk menghadirkan public theology itu kita mesti tahu, kita mesti bisa membedakan ini kata kuncinya aja, crime sama sin. Gitu. Public theology itu regulate crime, bukan regulate sin. Nah, sudah maksudnya ya. Crime itu apa gitu? Orang ngerampok rumah orang lain, ya itu diregulate sama negara gitu kan. Tapi kalau orang sombong terus ditarik uang pengadilan, ini nangkep maksudnya? Saya bukan bilang sombong itu bukan sin ya. Gereja mesti menegur dosa kesombongan, betul kan ya? Dosa kesombongan, dosa iri hati, itu gereja mesti menegur kan ya. Perzinahan bagaimana? Nah ini kan mulai agak rumit sih gitu. Is it a crime gitu? Ya kalau pemerkosaan ya iya gitu. Lalu kalau sama-sama mau bagaimana? Is it a crime? Rumit loh saya bagian ini. Saya bisa tambahin lagi gitu. Tapi saudara ngerti ya maksudnya? Crime itu pasti sin, nggak semua sin itu crime, ngerti ya? Sombong itu is a sin, tapi itu bukan a crime. Nah, Mbak, ya kecuali saudara sombong sambil ngeludahin orang, nah ini persoalan lain lagi. Ya itu crime kalau kayak begitu gitu. Tapi kalau saudara sombong terus saudara jalannya begini, sampai kesandung sana sini gitu misalnya, ya itu urusan saudara lah gitu. Nggak ada orang nuntut saudara ke pengadilan. Kamu sombong, tidak rendah hati gitu ya. Nggak ada pasal sombong, nggak ada kan ya. Dan sekarang saya terusin balik lagi ya. Penistaan agama itu crime or sin, masuk ke sini lagi saya. Nah nggak poinnya. Nah itu membedakan deh, sampai mana batasnya public theology. Saya jawabannya mungkin agak sih beda sama C.S. Lewis ya, meskipun ini assume saudara nggak salah baca gitu. Maksudnya assume saudara ngertinya benernya C.S. Lewis. Dia kira ini poinnya kan ini ya, dia bilang kita kira-kira jangan saya kurang setuju di dalam pengertian kalau ini assume saudara nggak salah baca ya. Kalau kita jangan menghadirkan prinsip Kristen, kita menghadirkan prinsip Kristen itu keharusan gitu, tapi dalam bahasa public theology gitu. Tapi kalau kita menghadirkannya di dalam bahasa
gereja, suruh orang percaya, kalau nggak percaya lu binasa dan sebagainya. Nah ini baru kita bilang lu nggak kasih space untuk orang itu punya sovereignty tanda kutip ya, punya kebebasan kehendak untuk memilih kepercayaannya gitu. Kalau lu mau jadi fundamentalis di sini gitu. Tapi bahwa kita mau menghadirkan kekristenan sampai beli teologi, itu tanggung jawab orang Kristen tuh. Maksudnya nggak mungkin kita buang bagian itu gitu. Kalau kan kita mesti berjuang untuk apa jadinya gitu. Kalau bukan dengan worldview Kristen dalam hal ini gitu. Misalnya contoh ya, kejujuran itu lebih baik daripada tidak jujur. Ini kan worldview Kristen juga, yang thankfully juga masih bisa sama kepercayaan lain gitu ya. I think kalau di dalam masyarakat yang gak rusak-rusak banget, saya pikir kita bisa setuju ya kalau kejujuran itu lebih baik daripada ketidakjujuran, betul kan ya? Ya ini kan sesuatu yang kita boleh insist loh gitu. Ini value Kristen dan harap orang lain juga bisa terima. Saya nggak harus bicara salib Kristus gitu dalam kita, ya kejujuran value Kristen gitu. Ini kan bahasa public teologi dan masih banyak. Misalnya care for the poor, for the marginal. Ini kan di kitab Lukas banyak ini. Kamu jangan cuma perhatiin, sekali lagi ya, orang kaya, orang powerful. Coba baca Magnificat. Magnificat Tuhan membiarkan orang kaya pergi dengan tangan hampa, tapi mengangkat orang-orang di bawah, gitu kan kira-kira. Nah ini loh, ini hadir dalam public teologi kayak apa? Gitu. Perhatian kepada rakyat kecil, gitu ya. Tapi bukan rakyat kecil supaya dapat suara, bukan. Itu munafik namanya. Gitu. Tapi betul-betul memperhatikan rakyat kecil, dan bukan cuma kepentingan orang-orang kapitalis saja gitu misalnya ya, yang menguasai harta dan kita terus perhati mereka terus dan sebagainya. Kompleks juga bicara ini gitu. Saya pikir ini pergumulannya orang-orang dalam public teologi. Tapi jawabannya sekali lagi ya, kita harus, menurut saya itu kewajiban harusnya kita mendemonstrasikan iman kita. But yet betul, memang kita perlu pelincahan kalau kita sedang di public square, ya kita bicara in public theological language gitu. In the public theological language, mesti dikemas demikian rupa, tapi di dalamnya itu prinsip Kristen sebetulnya. Gitu. Saya percaya banyak negara mengemas ini. Misalnya saya ambil contoh satu ya, Samaritan Law ya, saudara tahu, negara-negara yang dipengaruhi kekristenan itu ada Samaritan Law, tapi ada negara yang nggak mengikuti Samaritan Law. Saudara tahu Samaritan Law ya, kalau saudara lihat orang jatuh di ini, saudara nggak tolong dia, saudara kena pasal, itu yang negara yang ada Samaritan Law, itu pasti pengaruh Kristen gitu. Tapi negara nggak ada Samaritan Law, saudara lihat orang jatuh, saudara pergi jalan saja. Saudara nggak bisa dituntut, kan bukan saya yang mencelakai. Tapi kalau negara yang menganut Samaritan Law, saudara kena tuntut. Lu di situ tahu orang celaka kok lu nggak tolong gitu. Lu salah, it is a crime gitu, untuk tidak menolong orang. Nah ini kan berarti deeper ya gambaran kayak begini gitu. Nah ada negara yang dipengaruhi Samaritan Law, itu kita thankful untuk orang-orang Kristen yang berjuang di publik sampai ada undang-undang itu gitu. Tapi sudah tahu nggak semua negara terima Samaritan Law kan ya. Ada yang nggak tolong, so kenapa kalau di Indonesia memang orang ini ya Pak, si bijaksana curiga dulu gitu, jatuh beneran atau enggak. Kita tunggu 2 jam lagi. Oh mati ternyata aja telat. Ya gitulah, ini memang di sini banyak orang yang menipu menyalahkan. Ya perlu bijaksana juga. Tapi intinya, sudah bisa melihat ada pengaruh Kristen dalam public teologi di dalam orang-orang yang berjuang. Calvin pun orang Prancis yang belajar law di Paris. Iya, nggak di Orléans ya. Oh ya, ada dia di Paris ya. Orléans tapi sebetulnya lebih ini. Ya, dia belajar Paris dan dia lulus sebagai lawyer kan, dan dia praktekkan dirinya sebagai lawyer. Ya. Kok dia bisa pindah ke Genève untuk menjadi ini mengajarkan sesuatu yang berbeda? Gini saya gambarannya gini ya, saya kita mesti tahu waktu orang masuk ke universitas pada saat itu kan ini pendidikannya kan artes liberales, maksudnya ini so-called liberal arts itu kan dari tradisi dari medieval sebetulnya gitu di Eropa. Mereka ada trivium, quadrivium dan sebagainya. Jangan lupa saya orang yang belajar itu belajar teologi di situ gitu. Kadang-kadang ada statement seperti kayak Calvin nggak pernah belajar teologi. Itu keliru ya. Itu orang belajar quadrivium, trivium harus belajar teologi gitu. Itu keharusan untuk orang yang masuk universitas pada saat itu. Jadi Calvin waktu dia belajar itu termasuk belajar teologi dan dia personally dia mati-matian belajarnya. Dia sangat menguasai tulisan bapak-bapak gereja dan sebagainya. Belum lagi di kebangunan daripada humanis dan sebagainya. Dia termasuk orang yang juga bukan cuma bisa bahasa Latin. Tapi juga belajar bahasa asli ya, Greek dan sebagainya. Maksudnya inilah dari orang-orang Renaissance, humanis dan sebagainya.
menggerakkan itu. Jadi quite smooth sih pindahnya gitu. Karena di dalam liberal arts itu di dalamnya itu ada teologinya gitu sebetulnya. Ya, tapi betul dia nggak masuk di dalam pengertian apa ini ya. Bukan fakultas teologi gitu ya maksudnya, bukan theological faculty gitu. Tapi sebelum dia belajar itu dia sangat acquainted dengan ini. Bukan apa itu, ya tulisan-tulisan humanis dan seterusnya. Menarik ya, Tuhan pakai ini orang-orang yang belajar lawyer gitu, seperti kayak Calvin Luther juga gitu, itu lawyer actually, maksudnya dia belajar law gitu. Sehingga waktu mempelajari Alkitab ada kepekaan tersendiri gitu, dari perspektif ini apa law, jurisprudence. Itu namanya kenapa di Inggris kan ya Pak? Anglicanize ya. Ya itu namanya Pak nama Perancis, tapi kenapa dia di Inggris kan? Itu susah. Belum lagi IN-nya di belakang itu juga susah ngomongnya, masih agak gini sedikit. Ya, nggak apa-apa sih di Anglicanize. Cuma kita di Indonesia kadang-kadang kita masih pakai Anglicanize juga ya. Kalau yang ngomong Yohanes Calvin aja. Gitu. Apa? Iya Calvin, VIJN Calvin. Kalau di sini mau konsisten juga sebetulnya bukan pakai C gitu, tapi pakai K gitu, Calvin gitu. Ya, Yohanes Calvin. Atau kalau zaman dulu Yahya Calvin. Meneruskan pertanyaan dari HI, Pak. Tolong dijelaskan lebih detail pengertian perjamuan kudus menurut John Calvin. Jadi di dalam gambarannya Calvin itu dia pasti nggak sependapat dengan pengertian Roma Katolik lah ya, di dalam pengertian bahwa roti berubah menjadi tubuh dan anggur berubah menjadi darah Kristus substantially gitu ya. Tapi Calvin juga nggak setuju dengan pandangan Zwingli yang mengatakan ini simbol saja gitu. Well, itu debatable ya, whether Zwingli ngomong simbol saja. Paling nggak Calvin sebut pandangan itu empty symbolism. Itu yang keluar dari mulutnya Calvin. Ini kalau di scholarship sih debatable kan. Kayak gini saya. Kita mesti membedakan antara Zwinglian sama Zwingli gitu. Seperti kayak Calvinis nggak tentu sama Calvin gitu kan. Ngerti nggak juga? Itu bisa ada perkembangan lagi. Yang pasti pandangan empty symbolism itu likely Zwinglian sih gitu. Whether Zwingli sendiri kayak gitu, itu another issue gitu. Let's say kita pakai istilah Zwinglian saja. Di dalam pemahaman Zwinglian itu sekedar lambang. Kami juga setuju konsep lambang, tapi lambang itu kan berarti menunjuk yang dilambangkan gitu kan. Kalau kita bilang lambang, ada yang dilambangkan dong sebetulnya. Simple kan. Sekarang kita makan roti dan minum anggur. Ini lambang. Ya udah, lambang daripada apa gitu. Lambang daripada makan tubuh Kristus secara rohani dan minum darah Kristus secara rohani. Gitu. Itu yang diinsis oleh Calvin gitu. Tapi kalau Zwingli menggerakkannya kan ke arah memorial kan ya. Kita mengingat, mengingat. Gitu. Lalu apa itu artinya makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus? Di dalam pengertian Zwingli, yaitu simply tidak lain tidak bukan adalah beriman gitu. Zwingli bilang itu artinya percaya gitu. Jadi makan tubuh Kristus artinya percaya kepada Kristus, minum darah Kristus artinya percaya kepada Kristus gitu. Ya kurang ya kayak gini ya. Calvin bilang di dalam perjamuan kudus itu kita betul-betul betul-betul berbagian di dalam substans dari tubuh Kristus dan darah Kristus. Gitu. Maksudnya betul-betul berbagian. Ini something mystical ya maksudnya ya. Something mystical gitu. Bukan sesuatu yang dijelaskan secara fisikal, tapi sesuatu yang di dalam dunia spiritual gitu. Di dalam spiritual kita dengan cara yang tak terpahami, kita dipersatukan dengan Kristus gitu. Dan persatuan itu betul-betul real gitu. Karena kita makan tubuhnya dan kita minum darahnya. Ya, jadi ya, saya berapa tahun terakhir ini kan seperti sudah dengar di dalam khotbah kadang-kadang saya ngomongnya memang agak sedikit passionate gitu ya, alias agak emosional. Maksudnya saya kepingin sharing ini soalnya konsep Lord's Supper Calvin supaya kita nggak harus mengikuti pandangan Zwinglian yang sangat dominan saya di dalam gereja reform, sangat dominan dalam gereja reform gitu. Bukan cuma gereja reform kita toh, tapi gereja reform banyak sekali di dunia itu rather Zwinglian daripada Calvinian gitu. Charles Hodge waktu dia baca tulisannya Calvin tentang perjamuan kudus dia kaget. Kok bisa ya Calvin tulis kalimat seperti ini ya? Terus habis itu intinya dia ngambil kesimpulan kalau tentang perjamuan kudus.
otoritas kita Zwingli, bukan Calvin gitu. Dia susah sekali menerima konsep mystical Calvin tentang perjamuan kudus. Itu Hodge itu orang besar, Princeton School, Old Princeton School. Jadi saudara jangan heran kalau banyak gereja reform itu jadi Zwinglian konsepnya. Mengapa? Ya karena ada orang-orang seperti Old Princeton School, theologians dan sebagainya yang turut mempopulerkan itu, yang mereka lebih op ke arah Zwinglian daripada Calvinian gitu. Tapi menurut saya pandangan Calvinian itu lebih alkitabiah gitu. For sure itu lebih ecumenical gitu, lebih dekat dengan pandangan Luther, lebih dekat dengan pandangan Roma Katolik ya. Zwingli itu sangat ekstrim pandangannya gitu. Pandangan yang sangat rasionalistik sebetulnya gitu. Ya itu ada kaitannya sama ini ya Pak, latar belakang pendidikannya dia, maksudnya terdidik juga tradisi apa ini namanya via antiqua, neoplatonisme dan sebagainya. Maksudnya ini teologi dan jadi susah sekali menerima gambaran perjamuan kudus yang mistikal seperti itu. Tapi Calvin ya nggak ada isu dengan itu, jadi dia lebih bisa menjelaskan di dalam cara yang lebih modern menurut saya. Gitu. Jadi kita intinya gini kesimpulan yang sederhana adalah dengan mulut atau lidah jasmani kita makan roti dan minum anggur, dengan mulut atau lidah rohani ya kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Ini physical manner, ini spiritual manner. Nangkep ya? Saudara datang ke gereja, saudara melihat dengan physical eye, ya, ada mimbar, ada pengkhotbah, ada kursi, lihat physical eye. Saudara juga melihat dengan your spiritual eye, betul kan ya? Karena kita punya dua dimensi, physical and spiritual. Gitu. Kalau orang datang ke gereja nggak melihat dengan spiritual eye, dia cuma lihat physical doang. Ini saya pikir itu naturalis ya, gitu. Nggak lihat kemuliaan Tuhan, nggak lihat persaudaraan cinta kasih, nggak lihat yang dilihat apa kursi mencong gitu misalnya ya. Ini pendeta kok agak nggak cocok ya warna dasinya sama hemnya dan sebagainya. Ya oke. Orang materialis, naturalis, materialis. Dia nggak bisa melihat keindahan firman Tuhan. Yang dilihat cuma keindahan interior gedung gereja gitu misalnya. Ya sudah sampai situ toh. Maksudnya kita nggak bisa terima konsep seperti itu ya. Untuk mata ya. Kita mata itu bukan cuma jasmani tapi juga rohani. Mulut juga. Mulut itu ada jasmani dan ada rohani. Telinga juga kan ya. Ada rohani, ada jasmani. Kita mendengar, kita bisa mendengar secara akustikali, kita bisa mendengar, oh ini ruangan kurang echo lah atau apa gitu ya, kurang mantul dan sebagainya. Oh ini gak terlalu apa itu kegedean echo, bisa aja komentar kayak begitu. Tapi kita juga harus mendengar telinga rohani kan, apa yang Tuhan bicarakan. Jadi ada jasmani, ada rohani itu. Waktu perjamuan kudus itu ada jasmani, ada rohani. Gitu. Ya, saya pikir itu konsep yang kita bisa insist tadi dalam khusus waktu kita belajar dari Johannes Calvin. Saya ingin tunjukin beberapa ini, beberapa apa namanya gambar ya dari Genève. Ini bisa lihat nggak saya? Ini katedral Saint Peter ya. Ini menarik kalau sudah lihat secara architectural itu ada campuran deh. Aslinya ini gereja in Romanic style itu 1160 ya. Terus kemudian ya ditambahi dengan Gothic style. Jadi ini juga ini ya somehow fusion gitu ya, bukan cuma sekarang yang fusion, dari dulu juga bisa fusion. Karena mungkin kurang biaya gitu, jadi nggak selesai kan terpaksa masuk ke beberapa macam style gitu. Saudara pernah lihat ini nggak paling nggak atau fotonya atau apa tuh saudara datang Sagrada Familia siapa di Gaudi yang di Barcelona itu. Nah, itu kan nggak selesai sampai sekarang. Tapi kalau sudah mulai lihat itu, mulai dari stylenya zamannya Gaudi sampai mulai masuk ke postmodern dan sebagainya, itu campur gitu ya. Tapi ada gelas pecah juga ditaruh di situ, itu kayaknya bukan Gaudi deh itu. Gaudi nggak kayak gitu. Tapi berkembang terus ini stylenya gitu. Itu kalau orang bangun katedral pada zaman dulu ya, itu bisa 600 tahun ya, 600 tahun baru selesai gitu. Bangun sekarang kita bersyukur ya, renovasi selesai. Nah, sampai keturunan ke-17 baru selesai gitu. Kita punya anak, punya cucu, keturunan masih belum jadi juga gitu. Ini benar-benar mirip seperti kayak pengharapan orang perjanjian lama ya. Melihat dengan lambai lama. Mereka nggak pernah memperoleh apa yang mereka harapkan gitu. Tapi ini kalau sudah lihat ya, ada campuran antara Romanik style, ada Gothic, dan juga ada ini ya klasisistik, terutama di ini portalnya ini sudah lihat, ini kan klasistik, pilar-pilar itu kan ini ya Greek klasisistik, tapi Gotiknya juga jelas di situ.
Ya, ini gereja di dalamnya ini gereja ini juga gereja apa Calvin ya, maksudnya home church-nya Calvin itu waktu dia berada di sana. Dan kalau kita pergi ke sana sudah menemukan ada satu kursinya Calvin gitu di dalamnya, kursi yang ya kursinya Calvin di ya dekat mimbar gitu lah. Dan ya, ini lalu ini saya juga mau share ini nih nah ini saya sendiri belum pernah ke sini jadi saudara lihat ini adalah akademi yang didirikan oleh Calvin ya, akademi. Jadi ya inilah saya ini ya. Kalau ini kan gereja itu tadi. Ya ini nih juga. Jadi Calvin tuh mendirikan saya gini, kalau di zamannya Melanchthon Luther Melanchthon itu mereka universitas itu di dalam zaman ini ya reformasi Jerman itu mereka pakai namanya bahasa Jerman itu Auslese System. Auslese System itu berarti ada sangat ketat pilihan dan sebagainya ya. Itu sistem inilah reformasi Jerman yang mempengaruhi dunia pendidikan. Tapi Calvin itu menarik waktu dia di Geneva dia setup dua macam gitu. Jadi yang satu public school ya untuk semua orang gitu ya, rakyat jelata. Jadi nggak pakai sistem Auslese gitu seperti kayak di Jerman. Tapi dia juga mendirikan yang disebut ini akademi ya. Akademi itu terus yang mendidik orang-orang yang nanti akhirnya jadi hamba Tuhan gitu. Nah dua ini, satu itu care untuk orang-orang yang sederhana, siapa saja bisa masuk ya. Yang ini seperti kayak lebih mencetak orang-orang yang tanda kutip ya, ya memang lebih berbakat dan sebagainya. Jadi bukan cuma ada ini, tapi ada yang ini juga, bisa merangkul semuanya gitu. Itu dia waktu di Geneva dia mendirikan badan kayak yayasan sosial namanya The Bourse ya. Itu kan banyak imigran ya. Ini imigran dari yang diangkat di Perancis, lalu terus kemudian masuk ke Geneva salah satunya, selain ke Strasbourg, ke Geneva dan sebagainya. Itu ditampung, itu banyak sekali orang. Tadi saya bilang Geneva itu kan 12.000 gitu ya, 12.000. Ini di bagian di literatur lain-lain lain-lain deh. Tapi bisa sampai menampung ada waktu peak itu ya. Meskipun ya 20.000 gitu ya, 20.000 dari 12.000 tampung sampai 20.000. Sudah bisa bayangin nggak? Hampir 2 kali lipat ya gitu. Sekarang Amerika, Jerman itu penduduknya kira-kira 80 juta, saya terima kira-kira 1,5 juta sudah jadi pembicaraan seluruh dunia. Goblok lu gitu kan ya. 80 juta, terima 1 juta, 1,5 juta itu digoblok-goblokin orang. Saya percaya memang ada ini nih, ada perhitungan yang ya, karena beban masa lampau sudah pernah menganiaya Jews dan sebagainya, kayak ada rasa salah dan sebagainya yang nggak ada perlunya, karena itu kan persoalan generasi yang lalu gitu ya. Kayak retribusi kayak gini kan nggak ada perlunya sebetulnya. Saya percaya ada aspek psikologi itu sih. Tapi kalau sudah pernah nih ya, itu 80 juta tambung 1 juta aja sudah goblok katanya gitu. Amerika tutup langsung gitu. Nah ini yang benar gitu saya. Tapi kalau sudah lihat Geneva, ya, saya pernah baca satu literatur event, nggak tahu ini, nggak salah sih. Saya sih pasti nggak salah baca, tapi literaturnya nggak tahu salah atau enggak. Pernah sampai 60.000. Sudah bisa bayangin ya, kota 20.000, 60.000. Ini kalau 80 juta, berarti kali berapa sih? Ya, 40 juta. Ini cuma 1 juta sudah diomel-omelin seluruh dunia gitu ya. Goblok. Ini 80, another 160 juta gitu maksudnya. Bisa bayangin nggak sih? Totally unthinkable ya, gimana? Semua orang mesti korban. Gitu. Satu orang mesti korban untuk another 2 orang gitu ya kira-kira, kalau angka ini benar ya. Tapi katakanlah angka ini nggak salah. Kita ambil angka yang paling rendah ya. Itu 12.000 di 20.000. Still 8.000 so. Meskipun orang masuk itu enggak, memang betul ya. Kita mesti fair juga ya ngomongnya. Orang dibilang Geneva itu kota yang paling seperti kayak ini gantung lari ke sana paling cepat ya. Kalau sudah lihat peta itu kan ada ini ya apa namanya? Ini Geneva kan di bawah, ini Swiss ya di bawah sini. Ini sudah Prancis gitu. Yang bordernya itu cuma danau itu toh gitu. Sudah pernah lihat kok ini ya peta apa itu? Peta Switzerland. Itu bordernya Geneva itu borders itu ya, itu udah danau itu. Setelah itu apa? Ya itu Prancis gitu. Jadi orang Prancis begitu dianiaya ya paling cepat ya sudah masuk ke Geneva memang gitu. Jadi Geneva itu menampung banyak sekali orang waktu datang itu ya, orang-orang itu siapa yang ngurusin mereka gitu.
Tapi ini termasuk juga challenge daripada reformasi. Reformasi itu membuka pintu untuk apa namanya saya? Ini apa namanya? Pengungsi ya. Apa itu? Orang-orang refugee. Membuka pintu untuk refugee. Memang nggak comparable one to one, kita mesti ngomong juga kan ya. Ini bagaimana? Ini kan kota Protestan menampung orang Protestan gitu ya. Kalau sekarang kan lain, sudah tahu Eropa nampung orang kepercayaan lain. Yang setelah itu nggak mau integrate dan sebagainya, ya Jerman sampai sekarang ini gagal mengintegrasikan orang Turki masuk ke dalam gitu kan ya. Jadi ini memang problem. Nggak comparable one to one betul gitu. Tapi still ya, maksudnya hospitality itu saya percaya bagian daripada ini iman Kristen gitu. Tapi kalau dari perspektif dunia memang goblok sih gitu. Itu kok maunya buka pintu untuk orang asing gitu. Tapi kalau Yesus nggak buka pintu untuk kita semua kayak ke neraka. Kalau Yesus nggak buka pintu hatinya, sudah kita nggak ada jalan keluar. Yesus sendiri juga hospitable, dia menerima kita. Waktu dia menerima kita, dia bukan cuma ketularan virus corona, dia mati di atas kayu salib karena menerima kita, karena kita datang membawa dosa-dosa kita. Gitu. That is hospitality. Gitu. Ini Injil saya. Injil itu bukan saya percaya Yesus masuk surga. Gitu. Injil hospitality gitu, termasuk bagian daripada Injil. Gitu. Kalau Injil nggak menyentuh bagian hospitality, itu bukan reformasi namanya. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Kita percaya Injil tapi nggak hospitable gitu misalnya ya. Jadi ini Injil apa sebetulnya? Banyak tanda tangan. Terus kita banyak theological justification. Ini gini lagi, itu lagi, itu lagi. Calvin tuh menghidupi Injil. Dia lihat ada fungsi sulit ya, ini refugee ya, sudah dia buka. Silakan datang gitu. Jadi beban pasti gitu ya. Tapi jadi beban dia set up the bush, terus kemudian memberikan perawatan pada orang-orang itu deh. Ya Tuhan itu memberkati. Orang-orang itu ternyata bukan orang-orang yang males ya, tapi orang-orang yang juga akhirnya membuat Geneva juga jadi ikut flourish. Gitu. Orang-orang Huguenot yang dianiaya dari Prancis ya, begitu mereka datang ke Berlin lah, datang ke mana, itu membawa dampak ekonomi. Karena ini bukan orang-orang yang datang untuk menjadi beban. Gitu. Ini loh saya. Jadi dari sisi yang menerima, dia mau dibebani, ya, beautiful ya. Dari sisi orang yang datang, dia bukan mau membebani, beautiful ya. Jadi bagus gitu. Dari sisi sini, silakan membebani saya. Dari sisi yang datang, saya datang bukan untuk membebani, saya akan memberikan kontribusi. Jadi bagus gitu. Tapi yang sekarang seringkali nggak ketemu adalah apa? Yang sini enggan buka pintu gitu ya, nggak mau dibebani. Yang datang juga untuk membebani juga. Lawan katanya semua. Jadi nggak ketemu akhirnya gitu ya. Perkumpulan orang-orang egois akhirnya, yang sini nggak mau buka pintu, yang situ datang saja mengganggu, sengaja cari keuntungan negara gitu ya, datang ke satu negara, pokoknya keruk keuntungan apa. Saya sering khotbah di ini, saya di luar ya, orang-orang Indonesia kan, orang-orang kita. Saya bilang, lu jangan jadi ini orang Indonesia yang pertama malu-maluin negara Indonesia gitu ya. Karena lu mental pengemis, maksudnya cuma cari social welfare di negara orang lain. Gitu. Itu mempermalukan bangsa Indonesia. Kedua, lu mempermalukan gereja, mempermalukan kekristenan. Ketiga, yang pertama ya, mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita belajar dari Huguenot ya, varian orang Prancis, dia datang di situ ya, dan dia bikin economical life itu jadi flourish. Ini orang-orang pekerja keras yang datang bukan cuma untuk mengeruk kekayaan dunia, tapi kontribusi. Nah itu reformasi itu orang yang memberikan dampak, bukan datang untuk mengeruk kekayaan, terus habis itu dia jadi kaya sendiri, tapi yang bikin ekonomi di seluruh kota jadi jalan akhirnya. Nah baru kita bicara reformasi. Ya sudah masih bisa belajar di dalam ini ya Pak. Ini tadi ya akademi. Jadi dia setup untuk pendidikan orang-orang yang ya ini akhirnya akademi ini jadi Universitas Geneva sekarang itu cikal bakalnya ya ini akademi yang disetup oleh Calvin tadi gitu. Selain dia bikin public school tadi gitu. Tapi ini bangunan masih ada sampai sekarang gitu, tapi saya nggak tahu ini di daerah mana, belum pernah pergi gitu. Tapi kalau di universitasnya ya kita tahu posisinya. Lalu terus ini ada kuburannya Calvin ya, di pekuburan yang ada di Geneva. Ini, tapi sebetulnya kita nggak pernah tahu posisi dia dikubur itu di mana gitu. Ya ini menarik ya saya. Ya, orang-orang yang terlalu besar itu Tuhan nggak kasih izin untuk kita tahu di mana kuburannya gitu.
Saya bisa balik nggak tesis saya? Kalau kuburannya ketemu berarti kurang besar gitu. Kuburannya Johann Sebastian Bach kita tahu sih. Kuburannya Luther kita tahu. Kuburannya Calvin kita nggak tahu. Kuburannya Mozart kita juga nggak tahu ada di mana gitu. Nah ini apakah Mozart lebih besar daripada Bach itu? Kayaknya enggak sih gitu. Tapi beberapa kuburan itu dikubur di pekuburan masalah apalah yang nggak ada tandanya dan sebagainya. Sehingga orang nggak bisa mengenali lagi gitu. Nggak ada yang pernah tahu Calvin itu. Kita tahu pasti Calvin dikubur di pekuburan itu jelas itu. Jadi bukan di setup di sini, tapi ternyata dia dikubur di Mojokerto gitu misalnya. Enggak sih, memang benar-benar di situ gitu. Pekuburannya memang di situ, di simetria itu. Cuma posisinya di mana, itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Tapi terus kemudian ya orang bikin inilah, apa namanya, sudahlah kita bikin satu ya monumen atau apa. Toh memang dia dikubur di pekuburan ini. Jadi kalau sudah mau berziarah ke kuburannya Calvin, ya sudah kita datang yang kuburan konsensus inilah. Sangat-sangat sederhana ya, saya coba lihat ini. Tuh, sederhana sekali. Kuburan engkong kita kayaknya 4 kali lebih gede daripada ini gitu ya, sampai orang bisa lari-lari. Ini sederhana sekali gitu. Coba ini Calvin kuburannya itu. Sedikit aja ya tentang kota Bern. Kota Bern ini juga penting, maksudnya termasuk salah satu kota yang ini ya, ngaruh reformasi. Kalau di buku ini interesting dia dibilang saya itu di Swiss kan kanton ya namanya ya, ada beberapa kanton ini kanton Bern, kanton apa gitu ya, beberapa kanton. Bern itu sampai sekarang pertama dia ada pengaruh reformasi ya di dalam zaman dulu, tapi sampai sekarang ini adalah kanton yang apa ya masih mayoritasnya itu adalah evangelis reformir ya, Protestan reform gitu, reform Protestan. Maksudnya kanton-kanton yang lain itu reform sudah bukan yang paling besar. Ya. Ini sedih ya saya ngomong gini. Tapi ya bersyukur lah. Karena kita percaya Katolik itu saudara seiman gitu kan ya, dalam hal ini ya. Despite ada perbedaan doktrin dan sebagainya. Cuma gereja reform di Swiss itu makin turun. Gereja Katolik juga sih. Ya. Tapi turunnya gereja Protestan lebih cepat daripada gereja Katolik. Ini is a sad ini ya, fact gitu. Jadi kalau saudara bilang misalnya termasuk Jerman ya, Jerman itu lebih tinggi mana Katolik atau Protestan? Sekarang lebih tinggi Katolik, itu sudah dari berapa tahun lalu gitu. Swiss itu lebih tinggi Katolik atau lebih tinggi Protestan? Lebih tinggi Katolik sekarang daripada Protestan. Ya. Nah, orang Protestan lebih gampang jadi liberal gitu ya. Makanya kita tuh mesti hati-hati gitu. Ya, kurang spiritual disiplin apa? Ya, bukan cuma ritual sih ya. Karena kita bicara Christian freedom, kebebasan Kristen, terus tapi nggak benar-benar mengerti apa artinya kebebasan Kristen. Akhirnya kebablasan non-Kristen, bukan kebebasan Kristen. Ini problem ya, another topic gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam statistik kanton Bern, itu termasuk masih mayoritasnya 53,9%, ya, 53,9% itu Protestan Reform, ya. Ya etnis secara statistik, secara terdata. Kita nggak ngomong orang lahir baru ya, kalau orang lahir baru ya itu Tuhan yang tahu, pasti jumlahnya lebih kecil lagi gitu. Cuma ya ini adalah kanton yang somehow make it untuk tetap bertahan secara apa ini Protestan Reform ya. Bern ini di dalam zamannya dibandingin dengan Geneva ya adalah kota yang jauh lebih powerful gitu. Ini apa kota Bern ya. Mereka termasuk ya bisa mempengaruhi waktu pengaruh Katolik itu makin kuat itu dia nggak setuju itu bisa gitu, nggak mau ikut keputusan ya. Itu Bern punya power untuk mengatakan kita nggak mau ikut itu. Termasuk adalah kota yang juga jadi apa ya, nggak bisa bilang sister city sih actually. Tapi dia termasuk kota yang terus kemudian keterancaman Geneva itu ya. Geneva kan kota kecil ya. Nggak punya kekuatan terlalu kuat seperti Bern, seperti Zurich dan sebagainya. Sehingga waktu orang Katolik seperti kayak mau menguasai dan sebagainya itu, salah satu yang menjamin yang jadi aliansa itu adalah Bern gitu. Jadi Calvin itu bisa sukses di sana ya juga karena ada jasanya kota Bern gitu yang dipakai Tuhan juga untuk memelihara ini ya secara providensia ilahi. Itu kota Genève bisa remain Protestan dan menerima gerakan reformasi. Kita bisa melihat jejak-jejak daripada ini ya, jejak-jejak daripada Protestan.
beberapa kota. Nah ini disputasi, nah ini penting ini bagian teologi yang paling penting sebetulnya ya. Kita kenal 95 tesis dari Luther. Waktu yang lalu kita bicara tentang 67 artikelnya Zwingli, ya Zurich Disputation. Nah ini ada juga Berner Disputation, ya. Disputatio Bernensis. Kota Bern ada disputasi sendiri, tapi tesisnya itu 10, jadi ini adalah gambarnya kalau sudah lihat. Mereka ini di Barfuser Kirche. Barfus itu kalau bahasa Jerman itu, Barfus itu maksudnya nggak pakai sandal gitu ya. Barfuser Kirche itu adalah ordo nggak pakai sandal. Saudara tahu ordo nggak pakai sandal itu apa? Itu Fransiskan gitu. Ordo ini ordo pengemis ya. Ordo orang-orang miskin ya. Ordo nggak pakai sandal. Kalau bahasa Jerman itu pakai istilah Barfuser gitu. Barfuser itu maksudnya Fransiskaner gitu. Itu adalah orang-orang Fransiskan. Dan ini adalah gereja Barfuser. Sayang sekali sekarang ini jadi kasino gitu. Jadi kasino ya. Ini nggak bisa lebih ekstrim lagi gitu. Jadi kasino sekarang. Tapi kalau sudah melihat Berner These ya, saya baca ini ada 10 saya. Ya. Tulisannya agak kecil ya, tapi ini bahasa Jerman gede juga percuma mungkin. Tapi saya coba terjemahin agak bebas ya. Itu dia bilang ini, the Holy Christian Church ya. The Holy Christian Church yang satu-satunya kepalanya yaitu Kristus. Itu lahir dari firman Allah dan tidak mendengarkan suara yang asing. Itu tesis pertama. Firman Allah. Mirip biasa ya, reformasi Calvin, Luther, Zwingli, ya ini Bern. Yang kedua, gereja Kristus itu tidak membuat peraturan-peraturan, Gesetz law, dan perintah-perintah tanpa firman Allah. Ini typical Swiss ya. Waktu dulu itu orang bikin inilah larangan nggak boleh makan, ada hari-hari apa itu, mesti puasa gitu ya, terus kemudian nggak boleh makan keju dan mentega pada ini dari mana ini kayak gitu kan ya. Orang pikir dari mana aturannya dari ini, firman Allah sampai ngomongin ke arah ini. Nah ini termasuk tese yang mengatakan ini tentang Christian freedom sebetulnya gitu. Jadi kita nggak perlu taat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, or even gereja, sebenarnya nggak ada firman Allah, nggak ada dasar firman Allah gitu. Dan ini kecenderungan legalisme berarti gitu kan ya, diciptakan oleh manusia. Maka bilang gereja Kristus itu nggak membuat peraturan-peraturan tanpa firman Allah. Karena itu ya peraturan-peraturan yang saya terjemahkan agak ini ya, bebas ya. Peraturan-peraturan yang dibuat manusia, terus kemudian disebut sebagai perintah gereja, itu nggak mengikat kita, karena dia nggak didirikan di atas firman Allah. Jadi kita nggak perlu taat juga dalam hal ini. Kristus, tesis 3, Kristus adalah satu-satunya wisdom, righteousness, redemption, ya, dan juga pembayaran untuk dosa-dosa dunia ini. Dan ini berarti bahwa semua jasa-jasa yang memberikan keselamatan atau ini ya, genutung, ini namanya, pembayaran lah ya, pembayaran yang bisa melunaskan dosa-dosa kita ya, itu semua variasi lain ya, kecuali Kristus kita nggak mau mengakui gitu, itu harus disangkal. Nah keempat dia bilang Lord Supper ya, tubuh dan darah Kristus ya, bahwa tubuh dan darah Kristus itu dipercaya hadir, present secara bodily di dalam roti waktu Eucharis, waktu kita terima, itu nggak bisa dibenarkan karena nggak ada dasar firman Tuhan. Saudara perhatikan ya, di dalam hal ini ada kemiripan dengan pandangan Calvin. Jadi gini memang di dalam pandangan Reform, di dalam Zwingli dan Calvin agree, kita nggak bicara tentang bodily presence. Saudara perhatiin ya, kalau Katolik itu bicara bodily presence, kalau Lutheran juga bicara bodily presence, kehadiran jasmani Kristus ya. Tapi kalau orang Reform, baik Zwingli dan Calvin mengajarkan perjamuan kudus itu ya, Kristus kan gini, saudara perhatikan ya, Kristus menurut natur manusianya, dia itu ada di sorga, dia tubuhnya itu kan tubuh manusia kan.
By the way, saudara tahu ya, waktu Yesus naik ke sorga itu dia nggak menanggalkan natur manusia. Jadi Yesus itu selama-lamanya manusia. Saudara mesti mengerti ya, ini ajaran reform ortodoksi. Yesus waktu naik ke sorga, dia membawa serta kemanusiaannya. Itu nggak pernah dilepasin. Sesuatu yang sangat indah ya sebetulnya ya. Berarti dia inkarnasi, waktu dia naik ke sorga, bukan dia, oke, inkarnasi sudah selesai ya, 3,5 tahun ya. Saya seperti yang dulu lagi gitu misalnya. Ya, dia memang nggak berubah betul gitu. Tapi assuming human nature itu sejak inkarnasi sampai selama-lamanya dipertahankan oleh Kristus. Gitu. Ini ajaran yang kita ini ya, ini konsensus mau reform, mau Lutheran, mau Roma Katolik, Eastern Orthodox kita agree point ini. Tapi saya di dalam pandangan reform ya, kita mengatakan bahwa tubuh Kristus ini kan berarti kalau kita bicara tubuh Kristus, tubuh kan itu berarti properti daripada natur manusia, betul kan ya? Dan natur manusia itu kan terbatas kan. Kalau dia nggak terbatas ya berarti dia bukan natur manusia dong gitu. Kristus itu tubuhnya itu nggak maha hadir. Gitu. Nggak maksudnya logiknya ya. Tubuh Kristus itu nggak maha hadir karena itu natur manusia kan. Manusia nggak bisa maha hadir loh. Jadi ini kalau Chalcedon kan mengajarkan properti daripada divine nature, human nature ini nggak boleh di-confuse, nggak boleh ini memang nggak separated, nggak terpisah betul. Ini di dalam satu pribadi Kristus kan ya, bukan terpisah. Tapi propertinya, sifat-sifat daripada apa yang termasuk manusiawi dan apa yang termasuk ilahi, itu nggak boleh dicampur-campur gitu. Nggak bahasa poin ini ya. Yang manusiawi itu manusiawi, yang ilahi itu ilahi. Maka tubuh itu kan termasuk manusiawi, dan manusiawi itu kan nggak bisa maha hadir. Maka waktu kita membicarakan tentang tubuh Kristus, karena ini bicara natur manusia, ya nggak boleh maha hadir gitu. Jadi kita absurd kalau membicarakan tentang kemahadiran tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu ada di sorga. Jadi di dalam konsep perjamuan kudusnya Calvin, itu bukan tubuh Kristus yang ditarik ke bawah. Karena dia kan terangkat ke sorga, yaitu di sorga kan berarti kan ya, as simple as that sebetulnya. Jadi bagaimana? Kita yang diangkat ke atas gitu. Nah, ini brilliant solution ya. Sementara banyak teologian memikirkan gimana ya Kristus turunnya ke sini, kehadiran tubuhnya sudah gini aja, kita aja yang ke sana gitu ya, selesai urusan gitu. Itu brilliant loh, saya solusi ini gitu. Tapi kita percaya ini bukan ini ya, bukan cuma akal-akalan gitu ya, tapi dia betul-betul memikirkan secara doktrinal, teologikal, biblis dan sebagainya. Waktu kita perjamuan kudus, itu bukan Kristus yang diturunkan ke bawah, tapi orang pilihan yang diangkat ke atas gitu. Kita berjumpa dengan Kristus yang ada di sorga, kita semeja dengan orang-orang pilihan sepanjang segala zaman yang sudah ada di sorga. Kita one table fellowship, dan ini satu cicipan terhadap ini ya, perjamuan besar kelak gitu. Ini cicipannya waktu perjamuan kudus. And therefore, kita mau perjamuan kudus itu sering, karena ini sangat-sangat indah. Ini bukan cuma memorial, dulu Yesus pernah mati ya. Ini juga eschatological ke depan. Ini saya mengantisipasi perjamuan besar kelak. Dan bukan cuma mengantisipasi, in the very present, sekarang ini ya, saya sedang bersekutu dengan Kristus dan orang-orang kudus. Sekarang, waktu perjamuan kudus. Nah, nggak maksudnya saya. Jadi ini betul-betul bicara tentang cicipan sorga di dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Waktu kita perjamuan kudus itu bukan cuma di Kelapa Gading saya, tapi kita diangkat ke sorga. Ini konsepnya ini ya, konsepnya Calvin gitu. Karena bukan tubuh Kristus yang kesini, tapi kita yang mystically elevated gitu. Ini orang-orang pilihan maksudnya. Jadi kalau sudah melihat tesis yang keberapa tadi, ya tesis keempat ini ya di dalam hal ini Calvin dan Zwingli agree ya. Memang kehadirannya bukan kehadiran bodily, bukan gitu. Kalau Calvin bicara, ini Kristus ini really present atau enggak? Calvin akan mengatakan really present, tapi di dalam pengertian spiritual. Nangkep Pak? Kristus itu maha hadir secara spiritual dan mediated, ya, dimediasi oleh Roh Kudus. Itu konsepnya Calvin ini. Karena Roh Kudus itu kan Roh Kristus ya. Jadi kehadiran Kristus itu melalui Roh Kudus, pribadi ketiga itu. Ya. Ini konsep yang dikembangkan oleh Calvin. Gitu. Tapi kalau kita bicara tubuh Kristus ya itu ada di sorga, nggak maha hadir. Ya, saudara nangkep ya poin ini ya. Ya, saudara bisa baca sendiri ya. Saya nggak tahu sih, boleh cari juga terjemahan ini ya. Terjemahan Inggris saya gitu, ada tesis 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Tapi ini adalah apa ini Berner Disputation ya. Cuma 10 ya. Dibandingkan Luther 95, Zwingli ada 67 artikel. Nah ini disebut dengan Berner Minster, ini Minster ya. Ini dulu adalah harusnya ini termasuk
kalau saya nggak salah ingat ya, dulu itu katedral. Ya anyway, ada perbedaan antara minster dan katedral. Katedral itu sudah tahu ya, katedral itu bukan istilah arsitektur, bukan gitu. Katedral itu bukan bicara kebesaran gerejanya, sama sekali bukan. Istilah katedral itu bicara tentang church governance, itu model episkopal ya. Saya ngomong ini juga by the way, saudara di ini, karena kita sebutnya katedral Mesias. Katedral Mesias itu untuk sistem Presbyterian sebenarnya agak nggak masuk gitu di ini. Istilah katedral itu maksudnya the seat of the bishop. Bishopnya ada di situ. Gak peduli gerejanya kecil, gede dan sebagainya. Bishop ada di situ, seat bishopnya ada di situ. Itu namanya katedral. Sudah ngerti ya? Jadi nggak semua gereja gede itu pasti katedral gitu. Ada gereja lebih gede daripada katedral. Ada katedral yang nggak terlalu gede, disebut katedral. Bukan ukuran gerejanya, bukan tentang style arsitekturnya atau apa ya dan sebagainya. Ini ngomongin pertama ya, sistemnya episkopal gitu. Maksudnya ini yang memerintah adalah bishop gitu. Dan bishopnya itu seatnya ada di sana. Itu baru gereja itu disebut katedral. Nah ini Berner Münster ya, bahasa Jerman itu Münster, kalau bahasa Inggris yang ngomongnya kita Minster gitu. Ini adalah gereja yang paling, gereja late medieval di Swiss yang paling besar dan paling penting ya. Jadi kalau, sudah tahu gotik itu kan mulainya dari Prancis ya. Gotik pertama itu di Paris ya, itu gereja bukan Notre Dame ya, tapi Saint Denis. Saint Denis itu saya pernah pergi ke sana saya waktu itu pergi banyak orang pergi kemana ya. Saya jalan sendirian ke Saint Denis. Itu gereja gotik pertama di seluruh dunia itu ada di Paris gitu, dan itu sekarang katanya daerah itu sudah nggak aman. Anyway, Paris sudah tahu ya, makin lama mungkin nggak aman gitu. Jadi malas pergi ke sana. Tapi kalau ada kesempatan, saudara bawa bodyguard atau apa ya, atau saudara punya suami yang gitu, ya pergi saja gitu. Saya kayaknya nggak balik lagi ke sana. Tapi dari Prancis terus berkembang England ya, berkembang ke ini Jerman dan juga ke ini Swiss ya. Di Swiss sebenarnya nggak banyak ya gereja gotik, tapi termasuk salah satu gereja gotik yang sangat penting untuk arsitektur di Swiss itu ada di Bern. Ini late medieval. Jadi saudara bisa lihat ini gambarnya. Ya. Tingginya 535 meter tinggi ya, saudara. Paris Eiffel berapa ya? Ada yang ingat ya? 300 something kalau nggak salah ya. Monas 100 berapa gitu ya. Eiffel kalau saya nggak salah ingat 300 something gitu. Kalau nggak salah ingat ya. Ini 535. Tinggi ya saya ini setengah kilo. Ya kalau untuk orang pencakar langit sekarang ya ini sih nggak terlalu tinggi gitu. Nah ini Minster tahun 1800 pembangunannya ya. Jadi gereja ini menerima reformasi, jadi mereka ya terus kemudian membersihkan dari apa ini namanya patung-patung dan sebagainya. Tipikal gereja reformatoris kan sudah, especially reformir itu masih bersih. Jadi nggak ada dekorasi patung lalu lukisan dan sebagainya. Kita GRI ini sudah tahu ya, kita ini antara Reform dan Lutheran ya. Patung juga gitu. Kalau kita ketat Reform kan nggak boleh ada gambar Yesus ya, nggak boleh. Orang Reform yang mengikuti pandangan Calvin, Reform klasik itu nggak boleh ada gambar Yesus, itu nggak boleh, melawan hukum pertama. Jadi mereka tuh sangat ketat, nggak mau ada gambar sama sekali. Tapi kita in between ya, kita ada gambar Yesus tapi nggak masuk ruang ibadah kan ya. Seperti kayak di katedral Mesias juga gitu kan ya. Lord Supper kan di luarnya sanctuary kan ya. Jadi kita ngikutin pusat, kita juga tahu di luar sanctuary gitu. Tapi tetap ada gambar Yesus gitu. Jadi in between Lutheran Calvinis gitu ya. Tapi kalau sudah pergi ke betul-betul gereja reformit yang benar-benar mengikuti ide daripada ini ya, reformit ya. Reform Swiss ya maksudnya dalam hal ini ya. Beda Zwinglian atau Calvinian, itu dua-duanya nggak setuju ada lukisan, ada patung-patung, itu nggak bisa, itu mesti dibersihin semua. Gitu. Karena menurut mereka, ini ide simplisitas ya, saya baru khotbah ini kemarin di pusat ya. Simplisitas itu penting gitu untuk ibadah reform. Jadi jangan didistraksi, orang itu harus bisa melihat kemuliaan Kristus gitu. Jadi ini sepi saja gitu ya, karena kita datang bukan untuk dekorasi, kita datang bukan untuk menikmati interior, kita datang untuk melihat kemuliaan Kristus. Itu konsep worship reform. Gitu. Jadi kalau sudah datang ke gereja reform itu biasanya memang gak banyak dekorasi, supaya orang bisa langsung datang kepada Kristus. At least idenya mereka seperti itu. Gitu. Nah ini,
Ya, gereja Bernminster, ya. Ya. Ini ada satu view yang bagus ya di ini, namanya dari Rosengarten. Saudara bisa lihat ini apa? Ini Bern itu tempatnya sangat-sangat strategis ya. Saudara perhatiin ini sungainya melingkar begini gitu. Ini sungai melingkar ya. Melingkar, bisa ngikutin nggak sih? Ini kan jembatan ya, ini sungainya di situ jauh lebih jelas ya, di sini kok gelap bener. Sungainya melingkar ya, terus dia posisi kotanya itu ada di sini, jadi ini the best available apa ya. Memang orang zaman dulu pintar ya, saya cari spot gitu ya, mereka cari yang paling bagus itu. Terus seperti biasa saudara melihat yang paling menonjol apa? Ya pasti katedral, ya pasti Minster ini kan. Itu titik nolnya kota itu ya adalah itu. Kalau di Paris itu nolnya ya Notre Dame gitu ya. Ini nolnya ya di sini. Jadi ini sangat menonjol. Dan sampai sekarang masih ada peraturan di kota-kota Eropa itu nggak boleh 530 mau lebih gitu ya. Mau lebih ya boleh aja lu ada dana atau enggak gitu ya. Tapi ada dana juga nggak boleh sih, karena itu dijaga gitu. Nggak boleh lebih tinggi daripada ini ya, bangunan-bangunan gereja. Sehingga waktu orang lihat dari jauh, ya, sampai sekarang ya, zaman dulu apalagi, kalau orang masuk ke kota Hamburg mendekati itu, yang kelihatan itu 5 tower gereja gitu. Itu gereja paling utama di Hamburg. Semua lihat gitu ya. Itu dari jauh itu orang lihat itu pertama gitu. Demikian juga waktu di sini. Ini sih bukan laut ya. Kalau Hamburg kan laut gitu. Orang lihat dari jauh yang lihat apa ya? Katedral gitu. Mungkin kecuali kota Frankfurt ya. Kota Frankfurt itu di zaman perhaps satu-satunya yang boleh ada pencakar langit yang gak karu-karuan dan sebagainya, itu ya cuma ada di Frankfurt gitu. Tapi kalau di kota-kota yang lain sudah bisa melihat di situ ya, ini sangat menonjol, ini katedral dan ini gereja ya. Saya lupa ini gereja apa namanya. Ya, ini view dari Rosengarten ya, dari atas gitu. Lalu ada apa lagi? Nah ini saya, gereja Reform di Vienna, saya gereja Reform di Vienna. Singkat saja saya, di Vienna itu sangat setengah mati ya, mengusahakan reformasi. Sampai sekarang itu kan remain Katolik itu, terjadi penganiayaan dan sebagainya. Karena sangat nggak gampang ini apa reformasi di sana, tapi ada orang-orang sampai ada yang membayar menjadi mati dan sebagainya. Nah ini kalau kita melihat jejak reformasi di Vienna ya, paling ada 2 spot. Satu Lutheran Church, satu lagi Reformed Church. Itu ada CP Church, Reformed Lutheran Church, CP Church Lutheran ya 2 itu. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau sudah melihat fasadenya, ini menarik gitu. Waktu sampai kira-kira abad 18 something, orang mulai boleh kebaktian ya, boleh mendirikan gereja. Sebelumnya itu nggak boleh sih. Jadi kalau mau kebaktian mesti keluar kota gitu ya. Atau kebaktian secara privat di rumah dan sebagainya. Karena ini kota dikuasai Katolik gitu. Tapi sampai terus kemudian mulai abad 18 ya 17 something gitu, diberikan satu toleransi, edik toleransi, boleh sekarang ini secara publik gitu ya. Tapi masih diatur bentuk gerejanya itu nggak boleh bentuk gereja gitu ya. Seperti kayak ini saya bandingin ya. Ini gereja penting selain Stephansdom, ini Karlskirche ya. Ini high barok lah ini. Maksudnya ini apa? Gereja ini. Ya gereja sudah tahu gitu loh, gereja terus ada pelataran dan gereja gitu kan ya. Tapi kalau ini saudara perhatiin, ini nih saudara gerejanya. Ini di daerah apa ini? Nangkep Pak? Ya, ini kalau bahasa sekarang ya ini ruko sebetulnya gitu. Ya kan? Jadi bukan gereja punya pelataran tapi ruko. Jadi kita gereja ruko ini mirip seperti kayak gereja dianiaya gitu. Cuma bisa di ruko gitu. Waktu itu dia nggak boleh bikin bentuknya sampai menonjol kayak gereja, nggak boleh. Itu di reserve untuk gereja Katolik. Jadi gereja Reform, gereja Lutheran boleh. Ini sudah bagus ya. Kamu boleh beribadah secara open. Tapi desain gerejanya ya sudah gitu saja. Sudah mirip seperti kayak rumah perumahan, seperti kayak rumah apartemen dan sebagainya. Nggak boleh kayak tanah sendiri. Ya, tapi di Bina itu ada 2 tempat ini ya. Satu Lutheran Church, satu lagi Reformed Church. Saya tunjukin dalamnya. Ini dalamnya Lutheran Church. Ya, menarik ya. Ini gereja Lutheran loh. Tapi saudara lihat di sini, masih bisa lihat nggak saya ini? Atau masih klik? Bisa lihat nggak? Klik aja ya. Atau ini aja ya. Ini coba saudara, ini lumayan gede lah ya. Ini gereja Lutheran City, modelnya itu teater ya. Jadi ada satu zaman di mana gereja itu bentuknya seperti kayak teater. Tapi ini bukan model teater church seperti yang di Amerika ya, benar-benar lebih teater gitu. Balkon-balkon ini loh, saya sampai 1, 2 dan sebagainya, kanan kiri ya.
Ini kalau bikin double choir itu nyanyi satu kanan satu kiri. Gitu. Ini ada pengaruh sama church arsitektur juga. Cuma yang menarik untuk saya ini menarik ini balkon sini ya. Ini sangat cocok saya untuk core. Gitu. Nanti kita bikin core balkon juga tapi kanan kiri ya. Paling nggak bisa dapat kanan kiri gitu. Tapi ini situasinya seperti ini gereja ini. Terus coba saudara perhatiin, mimbarnya ada di sana ya Mas ya. Despite gereja Lutheran. Dan ini pembangunnya abad 18. Tapi masih seperti kayak di dalam zaman abad pertengahan. Ya, tapi kalau saudara lihat yang ini gereja Reform, saudara perhatiin tuh, lihat ini gereja Reform. Ya. Di tengah saudara. Wah, kok malah tambah kecil ya diklik. Gimana ini saudara? Coba cari yang lebih gede yang mana. Ini sebenarnya bagus ya, ini gambar ini. Mana? Ini ya, mungkin ya. Ini agak deket ya, zoom ya. Ini yang kurang agak, nggak tahu ini, tapi ini coba perhatiin. Nah ini saudara, ini mimbarnya. Mimbar. Ya, ada kepalanya di atas, sentral ya, di tengah gitu. Untuk orang Reform itu penting saudara, mimbar itu di tengah gitu ya. Even Lutheran pun nggak tentu mimbar itu nggak bisa masih di pinggir, tapi kalau orang Reform mimbar itu harus di tengah gitu. Nah ini memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu tipikal seperti gereja medieval gitu, tapi tetap ini ya kokoh lah banget di atas. Ini kayak seperti ada balkon, saya kurang tahu ini fungsinya apa gitu. Saya baru find out terakhir, ternyata mereka setiap minggu ada kebaktian bahasa Inggris jam 12. Gitu. Ya, tapi ya, ini nggak harus ke gereja sini. Ini kalau masuk ke Vienna Tourism nggak mungkin masuk ini ya, Lutheran Church gitu, itu dianggap terlalu kecil. Yang masuk pasti kayak Stephen's Dome, Karlskirche tadi gitu ya, itu masuk. Karena mereka sangat banyak gereja Katolik yang betul-betul ini penting gitu. Tapi paling enggak ini di sini kita bisa melihat ada jejak-jejak reformasi ya, even di kota yang sangat sulit ya, seperti kota Vienna gitu. Ini ibaratnya adalah ya kepercayaan apa di tempat kepercayaan apa gitu ya. Tapi penghiburan juga untuk kita gitu, karena kita di sini kan juga bukan mayoritas ya, sedikit mirip, tapi Tuhan bisa pelihara dan tetap bisa menyediakan ada tempat untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur kami bisa melihat pekerjaan Tuhan di masa lampau dan berkati supaya kami bisa mengumpulkan, mengontekstualisasikan apa yang kami pelajari dari sejarah, dan Engkau menguatkan hidup kami, mendorong kami untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama, dan mengasihi negara di mana Tuhan menempatkan kami dan juga berkarya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang kami bisa saksikan, dan kami bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau masih bekerja sampai pada hari ini, dan kami rindu Engkau melibatkan kami di dalam pekerjaan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.